Spirit Realm Walker bab 71. Sialan. Apa mereka menghantui kita? Apa mereka tidak akan menyerah sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan? Petik 2. Zhang Yuanxing menggertakkan gigi. Merasa benar-benar tak berdaya. Tetapi ia memasang senyum sopan dan lembut. Tuan Xiaohu. Ada lagi. Xiaohu Xin duduk tegak. Sedikit menoleh ke arah Zhang Yuanxing di pinggir jalan. Lalu berkata dengan lembut. Ada beberapa hal yang tidak bisa kami sampaikan di kantor polisi tadi. Jika Anda bersedia membantu memancing Wang Qian, saya akan memberikan Anda sebuah alat peraga sebagai tanda terima kasih. Terlebih lagi, keluarga Xiaohu memiliki pengaruh yang cukup besar di aliansi 5 elemen. Anda cukup cakap, dengan bantuan keluarga Xiaohu, Anda pasti akan meraih kesuksesan. Di sampingnya, Xiaohu Tianyuan bersandar malas di kursi kulitnya, bermain ponsel, sikap arogan dan mudah tersinggungnya yang biasa telah hilang. Zhang Yuanxing tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa ayah dan anak itu hanya menuntut tanpa memberikan balasan apapun di kantor polisi. Mereka sebenarnya tidak berniat membahas apapun di sana. Apakah karena Guanya dan Li Dong hadir, mereka hanya iseng? Sekarang kau mengusulkan untuk bertukar barang. Apa kau mencoba menciptakan kontras untuk mengejutkanku? Gumamnya dalam hati. Tuan Xiaohu, tolong jangan mempersulit orang biasa sepertiku. Sikapku sebagai pemimpin regu adalah sikapku. Aku tidak mampu menyinggung istana pembantaian. Zhang Yuanxing menolak dengan sopan. Tatapan Xiaohu Xin tetap tak berubah saat ia perlahan berkata, dua barang, seperti yang diharapkan dari keluarga. Scholar, benar-benar kaya. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati. Profesi keluarga Xiaohu adalah scholar, dan para scholar tingkat tinggi memiliki keterampilan menempa barang, seperti pandai besi dalam permainan. Meskipun pembuatan barang dibatasi oleh bahan dan keterampilan, yang membuat produksinya sangat mahal, keluarga Xiaohu, yang memiliki keterampilan menempa, memiliki keunggulan tak tertandingi dibandingkan kekuatan lain. Inilah mengapa mereka dapat berdiri teguh dan memperluas akar mereka ke Sekte Tai dan Aliansi 5 Elemen. Maaf, Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya, mendorong sepedanya untuk pergi. Saat berikutnya, rodanya seperti macet. Dia menunduk dan melihat, tanaman merambat berwarna hijau zamrud tumbuh dari jalur sepeda, mengikat roda seperti itu rantai. Xiaohu Xin berkata dengan tenang, Tianyuan, bawakan dia ponselnya. Xiaohu Tianyuan mengangkat sudut mulutnya, membuka pintu mobil, dan meletakkan bola kristal impian di atap mobil. Dalam sekejap, Zhang Yuanxing merasakan selaput tak kasat mata menyelimuti sekelilingnya, mengaburkan kendaraan dan pejalan kaki di luar serta mengisolasi mereka dari suara-suara luar. Ekspresinya sedikit berubah. Kamu, itu terlalu mendominasi. Xiaohu Tianyuan menjilat bibirnya, berjalan perlahan, dan terkekeh. Primordial Celestial Venerable. Ku dengar kau telah mencapai alam roh peringkat S2 kali dan dipuji sebagai seorang jenius oleh para peziarah resmi. Kebetulan, aku memiliki hati yang sangat murah hati. Anak panah berhamburan ke arah mereka. Kecepatannya terlalu cepat, dan Zhang Yuanxing buru-buru menyilangkan lengannya untuk melindungi dadanya. Tendangan ganas dan cepat itu bagaikan cambuk, mencambuk lengan Zhang Yuanxing, mengubah lengan bajunya menjadi abu dan meninggalkan bekas luka bakar di lengan bawahnya. Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang. Setelah menangkis gelombang serangan pertama yang dahsyat, ia tak ragu menggunakan Night Travel untuk memasuki mode siluman. Sosoknya lenyap seketika, seolah terhapus. Xiaohu Tianyuan berdiri tegak di tempatnya, kakinya dilalap api, seolah mengendarai roda api. Tatapan tajamnya mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ia melihat membran di sisi kiri, penghalang, itu dihantam keras, beriak seperti air. Xiaohu Tianyuan menerjang ke depan, berputar dengan kaki kirinya. Kaki kanannya melesat keluar dengan suara mendesing, menendang sosok yang terguling. Itu adalah Zhang Yuanxing. Tangan kanan Xiaohu Tianyuan terulur ke udara, mengeluarkan sepasang belenggu emas gelap dari inventarisnya, dan menjentikannya keluar. Klik, klik. Belenggu itu menempel di pergelangan kaki Zhang Yuanxing, terkunci secara otomatis. Melihat ini, bibir Xiaohu Tianyuan melengkung membentuk senyum. Tetapi sesaat kemudian, tubuh Zhang Yuanxing menghilang seperti pantulan yang hancur. Ilusi, Bang. Xiaohu Tianyuan segera mendengar suara pecahan. Ia melihat sesosok muncul tak jauh darinya, menghentakkan kaki dan menghancurkan ponselnya hingga berkeping-keping. Melihat ini, alis Xiaohu Tianyuan berkerut. Bocah sialan ini, lebih baik melakukan ini daripada berkompromi dengan keluarga Xiaohu. Zhang Yuanxing menghela napas, berkata tanpa ekspresi, jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Merasakan panasnya api di bawah kakinya, amarah Xiaohu Tianyuan bahkan lebih meledak-ledak dari biasanya. Kau cari mati. Cukup, Xiaohu Xin. Di dalam mobil, melirik ponsel yang hancur dan berkata dengan tenang, Tianyuan, kembalilah. Ia menatap tajam Zhang Yuanxing, dengan nada meminta maaf. Anakku memang suka berkelahi. Tolong jangan tersinggung.
Urat-urat menonjol di dahi Xiahou Tianyuan. Setelah berjuang keras, ia menekan emosinya yang semakin membara dan memadamkan api di sepatunya. Ia langsung kembali ke sikap malasnya. Benar-benar berbeda dari temperamennya yang meledak-ledak sebelumnya. Lumayan. Setangguh paku. Rasanya cukup menyenangkan menghajarmu. Xiahou Tianyuan terkekeh. Kembali ke sedan hitamnya. Menyimpan bola kristal di atap. Dan masuk ke dalam mobil. Sedan hitam itu melesat pergi. Menyatu dengan lalu lintas. Xiahou Tianyuan menjulurkan kepalanya keluar jendela dan membuat gerakan menggorok leher ke arah pemuda di belakangnya. Ayah, anak ini cukup kuat. Benar-benar berbakat. Katanya malas. Sambil bersandar di jok kulit. Kapan orang rendahan berani mengabaikan keluarga Xiahou? Cek-cek. Rasanya memuaskan saja menghancurkan orang sekuat itu. Kita bisa menggunakan koneksi keluarga untuk menekannya. Kita bisa menghancurkannya sesuai aturan. Tapi jangan lakukan hal bodoh. Dia punya jasa, kata Xiahou Xin dengan tenang. Pemuda itu punya jasa, pertikaian kecil tak masalah. Aliansi 5 elemen paling banter akan menuntut pertanggungjawabannya. Tetapi jika ia terluka atau terbunuh, para prajurit macan putih tak akan membiarkannya begitu saja. Membunuh seorang pejabat berjasa sama saja dengan memutuskan hubungan dengan aliansi 5 elemen. Masalah yang jauh lebih besar daripada memengaruhi orang biasa. Maka setelah pemuda itu menghancurkan telepon, Xiahou Xin menghentikan masalah itu. Aku mengerti, senyum Xiahou Tianyuan dingin. Fokuslah pada anggota istana pembantaian lainnya, kata Xiahou Xin muram. Wanita itu telah mengorek terlalu banyak rahasia dari kakakmu. Dia tak boleh dibiarkan hidup. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menghabisinya. Xiahou Tianyuan mengeluh. Kakakku hanyalah sampah tak berguna. Dia tak bisa menolak wanita. Jika bukan karena dia, kita tak akan berada dalam kesulitan ini. Saat itu, Xiahou Xin melihat darah di pergelangan kaki putranya dan mengerutkan kening. Kau terluka. Xiahou Tianyuan terkejut, menunduk, dan mendapati pergelangan kakinya tergores. Bukan apa-apa, hanya masalah kecil, katanya acuh tak acuh. Keluarga Xiahou terlalu mendominasi, mempermasalahkan Wang Qian. Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira aku berselingkuh dengan kepala istana dari istana pembantaian. Zhang Yuanxing memperhatikan sedan hitam itu menghilang dari pandangan, lalu mengalihkan pandangan, tak mampu menahan keluhannya. Ia melirik bekas luka bakar mengerikan di lengan bawahnya. Wajahnya menggelap. Sehebat apapun keluarga Xiahou, mereka tidak akan berani membunuhnya kecuali mereka ingin memulai perang dengan aliansi 5 elemen. Jika seorang anggota yang berjasa gugur di tangan keluarga kuat di alam roh, aliansi 5 elemen pasti akan membuat keluarga Xiahou membayar kejahatan mereka dengan darah. Sekuat apapun koneksi mereka, itu tak akan berarti. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mempertahankan otoritas mereka? Apa yang akan dipikirkan para pejabat rendahan dan menengah? Oleh karena itu, Zhang Yuanxing dengan tegas menghancurkan ponselnya, mengakhiri konflik. Namun, ini bukan berarti masalah selesai. Keluarga Xiahou terlalu mendominasi. Awalnya mereka mencoba menyuapnya, dan ketika gagal, mereka menggunakan kekerasan. Jika dia tidak memiliki jasa, dan hanya anggota biasa tingkat rendah, akankah keluarga Xiahou berhenti di situ? Bahkan untuknya, mengingat gaya yang ditunjukkan oleh ayah dan anak Xiahou, kemungkinan besar akan ada pembalasan yang lebih kejam di kemudian hari. Zhang Yuanxing mengambil tisu, menyeka jejak darah dari bawah kukunya, melipatnya dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak akan ada waktu berikutnya. Zhang Yuanxing melepas jaketnya yang lengannya terbakar, melemparkannya ke keranjang sepeda, dan kembali ke kantor polisi. Ia meminta seorang pegawai sipil untuk mendapatkan kartu SIM baru. Kartu SIM yang sesuai dengan Yuanxi Tianzun hanya bisa diperoleh melalui pegawai sipil. Alasan Zhang Yuanxing adalah ponselnya jatuh ke selokan dan ia terlalu malas mencarinya. Jadi ia memutuskan untuk membeli yang baru. Ia tidak berencana memberitahu Guanya dan Li Dongs tentang hal itu. Jika konflik ini diketahui publik, dan seseorang mengalami kecelakaan tepat setelah perkelahian, menurut logika investigasi normal, siapapun yang terlibat konflik baru-baru ini, terlepas dari tingkat kecurigaannya, akan diselidiki secara rutin. Dan keduanya tahu bahwa ia mengendalikan artefak berbasis aturan. Demikian pula, balas dendam Zhang Yuanxing tidak akan langsung terjadi, ia harus menunggu. Setelah mendapatkan kartu SIM baru, ia pergi ke toko ponsel terdekat, membeli ponsel lokal seharga sekitar 3.000 yuan, dan menggunakan kartu identitasnya untuk mendapatkan kartu SIM baru. Di sebuah kedai kopi tak jauh dari kantor polisi, Zhang Yuanxing menyesap es kopinya sambil memikirkan balas dendam pada Xiahou Tianyuan. Terlibat dengan keluarga Xiahou bukanlah niatnya, tetapi ia tak punya pilihan lain. Sikap ayah dan anak Xiahou itu jelas, bekerja sama, dan mereka akan menawarkan keuntungan, tidak, dan mereka akan merampas ponselnya.
Orang biasa seperti dirinya tak punya pilihan lain. Ini tidak mengejutkan. Sebuah keluarga kaya raya, ditolak oleh seorang karyawan biasa, akan menelan ludah dan menyerah begitu saja. Itu hanya hayalan, kecuali jika masalahnya tidak penting bagi keluarga kaya raya itu. Inilah yang selalu dibicarakan ibuku, penindasan kapital. Aku tak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri. Zhang Yuanxing bergumam dalam hati. Darah Xiahou Tianyuan ada di tanganku. Aku bisa langsung mengaktifkan sepatu merah untuk memburunya sampai mati. Tapi itu terlalu brutal. Sepatu merah meninggalkan bekas pembunuhan yang sangat kentara. Dan meskipun tidak banyak orang yang tahu aku mengendalikan mereka, ada yang lain. Lagi pula, pihak lain berasal dari keluarga makhluk spiritual, keluarga yang ahli dalam membuat artefak. Mereka tidak seperti pejabat biasa atau pengembara liar. Mereka mungkin punya cara untuk melawan atau menahan sepatu merah. Tanpa mengetahui musuh kita tidak bisa bertindak gegabah. Aku akan meminta informasi tentang keluarga Xiahou kepada Xie Lingqi nanti. Ia menyesap kopi dan terus merenung. Oh ya, bukankah keluarga Xiahou sedang mencari orang-orang dari Istana Pembantaian? Aku bisa memanfaatkan kekacauan ini, menggunakan Istana Pembantaian sebagai perisai sambil mengganggu operasi keluarga Xiahou. Situasi yang saling menguntungkan. Wang Qian mengenalku. Mencampuri masalah ini dengan identitas asliku bukanlah langkah yang bijaksana. Mungkin aku bisa menggunakan cincin penyamaran itu. Sebuah rencana kasar terbentuk di benaknya. Ia pertama-tama mengirim pesan kepada sepupunya, Chen Yuanjun. Kak, aku ingin kartu telepon anonim. Ingat untuk memberikannya kepadaku setelah bekerja. Chen Yuanjun tidak menjawab, tetapi Zhang Yuanxing tahu ia akan mendapatkannya. Dari kecil hingga dewasa, sepupunya tidak pernah menolak kecuali jika permintaannya tidak masuk akal. Sepupunya sangat kasihan pada sepupunya, yang telah kehilangan ayahnya di usia muda dan kurang kasih sayang seorang ibu. Kemudian, Zhang Yuanxing menghubungi nomor ponsel Xie Lingqi. Hotel Huayu. Kolam renang lantai 48. Sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar dari lantai hingga langit-langit, menerangi kolam renang berbentuk persegi panjang. Air biru beriak lembut, memecah ombak yang berkilauan. Xie Lingqi berbaring di kursi santai, setengah menutup matanya, menikmati kenyamanan setelah berenang. Ia mengenakan jaket tahan air merah muda yang hanya mencapai paha atasnya, memperlihatkan kakinya yang panjang, lurus, dan indah, yang, dengan perawatan beberapa tahun lagi, akan berkembang menjadi kaki jenjang yang indah. Asisten wanitanya duduk di samping, dengan saksama memotong buah. Telepon berdering, dan Xie Lingqi baru saja membuka matanya ketika asisten itu, setelah menyekat tangannya, menyerahkan telepon itu kepadanya. Melihat ide penelepon, Yuanxi Tianzun, Xie Lingqi langsung bersemangat, cepat-cepat mengambil telepon, berdeham, dan menjawab dengan suara lembut nan menggoda yang membuat sang asisten merinding. Yuanxi GG gelombang. Ku dengar para ahli keluarga Xiahou berselisih dengan kepala istana Zixia. Zhang Yuanxing berpura-pura penasaran. Yuanxi GG, kau meneleponku hanya untuk bergosip tentang ini, kata Xie Lingqi, tampak kesal dan patah hati. Bicaralah yang benar, jangan sarkastis. Ada apa dengan suaramu? Suaraku memang begitu gelombang. Sepertinya speakerku memutar musik lagi. Xie Lingqi terbatuk, kembali ke suaranya yang jernih dan normal. Bukankah kita sudah bilang kemarin pagi bahwa kakak kepala istana melumpuhkan putra sulung keluarga Xiahou? Tentu saja, keluarga Xiahou tidak akan menerima penghinaan ini. Saudara Yuanxi, apakah Anda mencoba membantu keluarga Xiahou menangkap anggota istana pemusnahan dan memaksa keluar adik kepala istana? Tidak, saya hanya ingin tahu. Tahukah Anda berapa banyak orang dari keluarga Xiahou yang datang kali ini? Saya tidak tahu jumlah pastinya. Pemimpinnya adalah Xiahou Qi, kakek Xiahou Tianwen. Dia adalah cendekiawan level 6 bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia sudah naik pangkat sekarang. Selain Xiahou Qi, ada dua keturunan langsung keluarga Xiahou lainnya, Xiahou Xin dan Xiahou Tianyuan. Yang satu adalah ayah Xiahou Tianwen, dan yang lainnya adalah adik laki-lakinya. Xiahou Tianwen adalah orang yang dilukai oleh adik kepala istana. Kepala istana itu bisa melawan cendekiawan level 6 hingga seri. Jadi dia pasti setidaknya selevel itu. Zhang Yuanxing bertanya lagi, jadi, apa kau tahu sesuatu tentang keluarga Xiahou? Ya, aku tahu. Xie Lingqi berbaring di kursi malas. Bokongnya yang kecil menyembul keluar, dengan lembut mengusap kakinya yang jenjang. Posisi macam apa itu? Asisten wanita itu mengerutkan kening. Untungnya, kolam renang sudah dipesan penuh. Kalau tidak, jika orang luar melihat putri keluarga Xie dalam posisi yang tidak pantas dan sampai ke keluarga, dia harus meminta maaf. Keluarga Xiahou adalah keluarga alam spiritual kuno dengan banyak anggota dan faksi yang kompleks. Jika kau ingin memahami struktur organisasi keluarga alam spiritual, mari kita kesampingkan orang-orang biasa dan hanya bicara tentang praktisi alam spiritual. Pertama-tama,
Keluarga Xiaohu memiliki seorang leluhur yang konon merupakan salah satu praktisi alam spiritual tingkat pertama, tetapi saya tidak yakin tentang tingkatannya. Di bawah leluhur terdapat Dewan Tetua Klan. Keluarga Xiaohu memiliki 3 tetua klan, yang semuanya berada di tingkat penguasa. Ketiganya adalah kepala keluarga yang sebenarnya. Berikutnya adalah tim penegak hukum dan para pemimpin provinsi. Tugas tim penegak hukum adalah bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menindak dan menangkap profesi jahat, serta menghukum anggota keluarga yang melanggar hukum dan peraturan. Kapten tim penegak hukum adalah Xiahou Qi. Para pemimpin provinsi adalah para pengelana yang bertanggung jawab mengelola bisnis keluarga Xiahou di seluruh negeri, seperti gubernur daerah, biasanya pengelana alam spiritual tingkat 6. Keluarga Xie kami memiliki struktur yang serupa. Ayah saya adalah cicit leluhur kami dan memegang posisi kepala keluarga. Namun, di atasnya terdapat para tetua klan, dan setingkat dengannya terdapat para pemimpin provinsi. Ayah saya terus-menerus merencanakan sesuatu untuk melawan para paman dan tetua tersebut. Gadis kecil, apa kau tidak tahu kalau skandal keluarga tidak boleh diumbar di depan umum? Kau tidak perlu memberitahuku hal-hal ini. Zhang Yuanxing mengeluh, lalu bertanya, Xiahou Xin level berapa? Mungkin level 4. Xie Lingqi terkekeh nakal. Keluarga Xiahou penuh dengan pertikaian internal. Xiahou Tianwen dilumpuhkan oleh kepala istana, dan banyak orang di keluarga itu menyombongkannya. Bagaimana sikap keluarga Xiemu terhadap hal ini? Meskipun Xiahou Qi adalah keturunan langsung keluarga Xiahou, dia tidak bisa sepenuhnya mewakili mereka. Keluarga Xie kita tidak takut. Sedangkan untuk aliansi 5 elemen, keluarga Xie tidak mampu menyinggung mereka secara resmi. Mereka hanya bilang tidak ingin terlibat dan tidak akan ikut campur. Tidak ingin berpartisipasi berarti tidak berpartisipasi. Jadi, jika kau ingin orang lain menghormatimu, kau sendiri harus kuat. Zhang Yuanxing mengobrol dengannya beberapa menit lagi sebelum menutup telepon. Pukul 19.30. Di meja makan, Zhang Yuanxing menyesap sup dan menatap bibinya, yang wajahnya merona. Haid bibi sudah selesai. Begitu cepat, aku masih merasa agak tidak enak badan, jawab Jiang Yuer santai. Melihat Chen Yuanjun tidak tertarik berdebat, Zhang Yuanxing menatap Chen Yuanjun dengan lesu. Kak, di mana kartu SIM-ku? Ada di tas kerjaku, akan kuberikan setelah makan malam. Chen Yuanjun menyesap sup, wajahnya berkerut dalam. Nenek, kau terlalu banyak memasukkan jahe. Setelah makan malam yang tenang, Zhang Yuanxing mengambil kartu SIM-nya. Ia tak sabar untuk kembali ke kamarnya, membuka aplikasi obrolan di ponselnya, dan mengirim pesan suara kepada Wang Qian. Aku sudah tahu tentang masalah antara Istana Zixia dan keluarga Xiahou. Keluarga Xiahou menghubungiku hari ini, berharap aku bisa membantu mereka memancingmu. Aku menolak, ini batas kemampuanku. Aku punya informan, cukup cakap. Jika kau butuh bantuan, kau bisa menghubunginya. Nomor teleponnya adalah. Setelah mengirim pesan, Zhang Yuanxing menunggu lama tetapi tidak menerima balasan dari Wang Qian. Dia agak waspada, gumamnya dalam hati. Inti dari rencana Zhang Yuanxing adalah cincin penyamaran dan kepercayaan Wang Qian. Dalam keadaan normal, Wang Qian tentu tidak akan mudah mempercayainya. Tetapi jika ia sedang dalam krisis dan tak punya pilihan lain, ceritanya akan berbeda. Tentu saja, jika Wang Qian menolak meminta bantuan, Zhang Yuanxing bisa saja mengubah rencananya, bertindak sendiri, dan membunuh Xiahou Tianyuan. Namun, dalam kasus itu, Istana Zixia tak akan bisa bertindak sebagai perisai. Larut malam, di sebuah apartemen di tepi sungai, angin dingin meniup tirai yang menggantung, berembus ke kamar tidur yang gelap gulita, berputar-putar di sekitar tempat tidur. Orang yang tidur di tempat tidur itu tiba-tiba terbangun, membuka pupil vertikal kuningnya. Jangan gugup, di tengah pusaran, angin yin yang berputar-putar, sesosok semi-transparan menyatu, wajahnya tak jelas. Meskipun tak berwujud, ia masih bisa mengeluarkan suara. Cahaya terang lampu jalan mengalir ke dalam ruangan melalui jendela yang terbuka. Dalam cahaya redup, pria di tempat tidur itu bermata sipit dan beralis tajam seperti pedang, berwajah tirus, serta memancarkan aura tajam yang menyeramkan. Heng Xing Wuji menatap arwah di samping tempat tidur, diam-diam waspada, dan bertanya. Akhirnya kau tiba, di mana pemimpinmu? Arwah dengan raut wajah samar itu terkekeh. Dan di mana Hei Wuchang? Kepercayaan adalah fondasi kerjasama. Dan sepertinya kita kurang percaya satu sama lain. Heng Xing Wuji berkata dengan suara berat, aku tidak tahu di mana pemimpin kita. Tidak ada yang tahu. Setelah jeda, ia menambahkan, akhir-akhir ini kita berada di bawah banyak tekanan, kehilangan beberapa saudara. Pemimpin kita hampir menjadi incaran Fu Qingyang. Fu Qingyang adalah sosok paling menonjol di antara generasi muda tentara macan putih. Di bawah alam berdaulat, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Jika dia mengincarmu, bahkan Hei Wuchang pun mungkin takkan lolos. Kau tak bisa terus bersembunyi. Kau harus melawan.
Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Heng Xing Wuji berkata dengan dingin. Selain aliansi 5 elemen, orang-orang Raja Gu juga sedang mencari kita. Bagaimana kita membalas? Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Yinling tersenyum dan berkata, kalian punya dua pilihan. Pertama, menunggu para Valen One di daftar pasukan perlahan-lahan kehilangan kendali, sehingga mengalihkan perhatian aliansi 5 elemen. Namun, para Valen One tersebar di berbagai tempat, dan musuh kalian adalah cabang Songhai. Kedua, mengumpulkan para Valen One di dekat Songhai, mengendalikan mereka, dan mengepung balik tim Walker resmi, sehingga menimbulkan masalah bagi cabang aliansi 5 elemen. Ini akan mengurangi tekanan. Sederhananya, Heng Xing Wuji mendengus dingin. Prasyarat untuk pengepungan balik adalah intelijen yang memadai. Yinling berkata, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan mengungkapkan pengerahan dan tindakan Walker resmi kepadamu. Heng Xing Wuji agak tergoda. Aku harus melapor ke bos. Keesokan harinya, Zhang Yuan terbangun dan tanpa sadar mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan-pesannya. Wang Qian tidak membalas. Dengan kecewa, ia bangun, mandi, sarapan, dan naik taksi ke tempat kerjanya. Tepat ketika Zhang Yuanxing duduk untuk membahas masalah panjang dan kedalaman dengan Lao Siji, Li Dongs, mengenakan setelan formal, rompi hitam dan kemeja putih, keluar dari kantor. Yuanxi, Guan Ya, ikut aku. Ia melirik arlojinya sambil berbicara. Tim pencari distrik Kang yang ada rapat pukul 9. Kami telah menemukan keberadaan Rampaging Unbridled. Semangat Zhang Yuanxing kembali membara. Rampaging Unbridled. Orang ini adalah target terbaru tim pejalan alam roh distrik Kangyang. Salah satu orang kepercayaan Black Impermanence, dan seorang penyihir level 3. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan dengan kendaraan bisnis, Li Dongs dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari roh para penyihir yang kami bunuh sebelumnya, Rampaging Unbridled adalah seorang penyihir level 3, dengan tingkat pengalaman kemungkinan melebihi 90%, benar-benar eksistensi puncak dalam tahap transenden. Zhang Yuanxing mengangguk dengan serius. Kekuatan tempur profesi jahat lebih kuat daripada profesi hukum biasa. Tingkat pengalaman Rampaging Unbridled sebesar 90% berarti bahkan pengembara malam level 3 dengan pengalaman rendah kemungkinan besar akan mudah dikalahkan. Guan Ya tersenyum. Jangan khawatir, kami punya banyak. Jumlah pejalan hukum sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan mereka, meskipun profesi jahat kuat, jumlah mereka jauh lebih sedikit. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan, sebuah klub privat yang tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Tempat yang bernama Pusat Kesehatan dan Kebugaran King Teng, ini berfokus pada kecantikan, kebugaran, dan rekreasi. Interiornya nyaman, dengan pepohonan hijau yang rimbun dan kucing serta anjing-anjing menggemaskan berkeliaran dan bermain di antara rerumputan yang rimbun. Dekorasinya bergaya khas Tiongkok, antik dan elegan, menampilkan kursi rotan, meja bundar, ukiran kayu, dan lukisan tinta. Memasuki pusat dan berjalan di halaman berbatu, Zhang Yuanxing mengagumi pemandangan yang indah. Ia mendengar Guan Ya berkata di sampingnya, ini adalah properti perkumpulan 100 bunga, biasanya digunakan sebagai markas untuk tim-tim kecil. Penanggung jawabnya adalah Kapten King Teng. Melihat ekspresi kosong Zhang Yuanxing, ia menjelaskan tanpa daya, itu wanita berbusana congsam bercat tinta itu, dengan payudara besar dan bokong bulat. Zhang Yuanxing tiba-tiba tersadar. Dia pasti Scorpio, pikir Guan Ya. Setelah berjalan beberapa menit, sebuah ruang berjemur seluas sekitar 30 meter persegi muncul di depan. Di tengah ruangan terdapat meja kayu bundar kasar, dikelilingi sekitar selusin kultivator alam roh. Zhang Yuanxing mengikuti pemimpin regu, mendorong pintu ruang berjemur, dan melihat sekeliling. Ia melihat beberapa wajah yang familiar. Bai Long, pemimpin dengan pakaian balap, King Teng, wanita cantik berbusana congsam, Dajiba, pria kekar dengan pakaian ketat, dan Tang Guoqiang, pria parubaya bertopi penambang. Ia tidak mengenali yang lainnya. Petik 2. Apakah topi itu properti? Apa fungsinya? Apakah bisa membuat kepalamu besi? Zhang Yuanxing melirik Tang Guoqiang, pemilik perusahaan konstruksi. Ia sudah berganti pakaian, tetapi dengan keras kepala tetap memakai topi itu. Sebelumnya ia tidak merasa aneh. Tetapi sekarang sepertinya apapun yang dibawa oleh seorang pengembara alam roh kemungkinan besar adalah properti. Hei, pengembara malam kita ada di sini. Pemimpinnya, Bai Long, mengangkat sebelah alis. Bagaimana kabar Li Dongs? Kalau tidak, datanglah ke sisiku. Anggur yang enak, makanan yang lezat, dan gadis-gadis cantik setiap hari. Pria kekar itu tertawa. Kurasa mengikuti Li Dongs tidak ada gunanya, kecuali dia mengirimkanmu pacar. Para pejabat di sekitar meja panjang itu semua memandang. Ada yang penasaran, ada yang mengamati, ada yang ramah, menjadikan Zhang Yuanxing pusat perhatian.
Pengalamannya di terowongan Seling hanya membuatnya sedikit terkenal. Tetapi setelah membersihkan taman hiburan Jinsui, Ide, Yuanshi Tianzun, telah menjadi bintang di cabang Songhai. Li Dongs membuka mulut untuk berbicara. Secara naluriah ingin melindungi bawahannya dari rasa malu. Tetapi kemudian merasa itu tidak perlu. Zhang Yuanxing berkata dengan serius. Mungkin beberapa bulan lagi, pemimpin regu harus mengikutiku. Semua orang tercengang. Lalu tak bisa menahan tawa. Mulai menggoda Li Dongs. Li Dongs memimpin dua bawahan ke tempat duduk mereka dan terbatuk. Ayo kita mulai. Para pengembara di meja itu menahan senyum mereka. Dan King Teng, sang tuan rumah, berkata, Informan, kami melihat Heng Xing Wuji muncul di kompleks villa dekat alun-alun Runmin pagi ini. Tapi kami masih belum bisa memastikan apakah itu tempat persembunyiannya atau lokasi kaki tangannya. Informan perkumpulan 100 bunga adalah hewan liar, tersebar di seluruh Songhai. Bisik Guannya kepada Zhang Yuanxing. Hewan liar, oh ya. Iblis kayu dari alam suci juga punya nama lain, Raja Binatang Buas. Zhang Yuanxing mengangguk pelan. Tang Guoqiang mengerutkan kening dan berkata, aku tahu kompleks itu, penuh dengan orang kaya. Kalau kita ingin menangkapnya, kita harus membersihkan area itu. Si otot besar langsung menolak. Tidak, membersihkan area itu akan terlalu berisik, dan Heng Xing Wuji pasti akan kabur. Kita harus menyerang dengan cepat dan mengejutkan mereka. Dia tidak suka persiapan yang terlalu banyak sebelumnya, dia hanya ingin melakukannya. Li Dongs merenung. Membersihkan area ini memang tidak tepat. Itu mungkin akan membuat musuh waspada. Aku punya dua rencana. Pertama, meminta Centurion Fu untuk turun tangan dan mengupayakan kemenangan cepat. Kedua, menggunakan alat peraga untuk memutus hubungan villa tempat Heng Xing Wuji berada dari dunia luar, lalu menjebaknya. Seorang pria dengan wajah muram mengerutkan kening dan berkata, Centurion Fu sedang mengejar Hei Wuchang dan mungkin tidak punya energi untuk memperhatikan area ini. Kita perlu membuat pengaturan dan menyusun rencana penangkapan terlebih dahulu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuannya. Zhang Yuanxing mendengarkan dalam diam. Ada 15 pejabat yang berkumpul di sini, termasuk 5 kapten dan 10 anggota elit. Mereka adalah satuan tugas khusus di distrik Kangyang yang secara khusus bertanggung jawab atas kasus Hei Wuchang. Pasukan seperti itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi seorang penyihir level 3. Aku punya pertanyaan. Zhang Yuanxing mengangkat tangannya. Semua orang menoleh. Bagaimana jika Heng Xing Wuji, seperti O Xiangrong, adalah profesi jahat yang dikendalikan oleh cawan suci jatuh? Kata Zhang Yuanxing, O Xiangrong berhasil lolos dari penangkapan berkat kekuatan cawan suci yang jatuh. Energi jahat yang awalnya dimaksudkan untuk membunuh justru menjadi kartu truf. Dajiba berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami telah menyiapkan alat untuk melawan kekuatan jahat. Zhang Yuanxing mengangguk lega. King Teng, yang hari ini mengenakan congsang putih bulan, menatap Zhang Yuanxing dan bertanya sambil tersenyum. Apa ide lain yang kau punya? Pertama, ia akan memanggil sepatu dansa merah, lalu menyalakan pengeras suara Elvis untuk mengintimidasi, lalu melempar si kecil konyol itu untuk bertukar penglihatan, dan terakhir memanggil pengantin hantu. Setelah seluruh proses, penyihir level 3 itu akan mati atau lumpuh. Sedangkan aku, sebagai master, aku hanya perlu menyusun strategi dari balik layar. Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Aku akan mengikuti arahan para kapten. Meskipun ia tidak punya saran substansial, para kapten sangat puas dengan sikapnya. Kapten King Teng berkata, pertama, beritahu Centurion Fu untuk memastikan apakah akan mengikuti rencana 1 atau rencana 2. Namun, apapun pilihannya, sebaiknya operasi dilakukan pada malam hari agar kerusakan dan dampaknya dapat diminimalkan. Selain itu, cobalah mengganti properti di area villa itu dengan orang-orang kita. Tidak. Kita tidak bisa mengganti semuanya. Atur orang-orang kita untuk bergabung dengan kita. Di lantai 2 villa, Fu Qingyang, mengenakan setelan putih yang rapi dan kuncir kuda pendek yang bergaya, mengetuk pintu Ling Jun dengan ekspresi dingin. Ada apa, Ling Jun, yang gaya berpakaiannya sangat bertolak belakang dengan Fu Qingyang, menguap dan mengeluh. Aku main kartu sama gebetanku sampai subuh tadi malam. Nggak boleh tidur lebih lama. Oh, jangan khawatir. Itu bukan cewek kelinci di villamu. Aku nggak makan rumput di dekat sarangku. Pengurus distrik Fenghua bilang mereka menemukan jejak Black Impermanence dan sedang bersiap-siap. Mereka butuh bantuanku. Fu Qingyang berkata, kau ikut juga. Ketemu Black Impermanence. Mata Ling Jun berbinar. Dan ia langsung bersemangat. Ia berjalan menuju tangga dengan sandalnya. Tapi berhenti setelah beberapa langkah. Fu Qingyang mengira ia akan berkata, aku akan ganti baju. Tapi Ling Jun berkata, tunggu. Aku ada janji dengan seorang cewek malam ini. Aku harus memberitahunya dulu. Lain kali saja. Ekspresi Fu Qingyang semakin dingin. Tengah malam, 3 van hitam memasuki villa dan parkir di tempat terpencil. Pintu mobil terbuka.
dan para petugas satuan tugas khusus keluar dengan tenang dan tertib. Zhang Yuanxing memandang ke arah villa di kejauhan. Karena Centurion Fu sedang sibuk dan tidak bisa datang, satuan tugas khusus bertanggung jawab atas operasi penangkapan. Seorang pemuda berseragam keamanan muncul dari balik bayangan dan mendekati King Teng, berbisik. Kapten, Unbridled ada di dalam. Saya melihatnya masuk dengan mata kepala sendiri. Wajah cantik King Teng dipenuhi kesungguhan. Ia dengan lembut mengelus kucing oranye di pelukannya dan berkata, dia tidak ketahuan, kan? Pemuda itu menggelengkan kepala. Saya memakai topeng dan hanya meliriknya. Saya tidak terlalu memperhatikan. Pengawasan lanjutan dilakukan oleh Xiaoqi. Xiaoqi adalah burung pipit peliharaannya. King Teng mengangguk, membuka inventarisnya, dan mengeluarkan sepotong kayu kering, setebal sekitar 2 jari dan panjang setengah kaki, dari udara tipis. Dalam penglihatannya, informasi item muncul. Nama, Taman Misterius. Jenis, pendukung. Fungsi, penghalang. Segel. Deskripsi, sepotong kayu yang mengandung vitalitas berlimpah. Kayu ini sebagian besar dalam keadaan dorman, tetapi akan hidup kembali ketika menyentuh tanah, mengubah radius 100 meter menjadi taman. Taman itu terisolasi dari dunia luar, seseorang hanya bisa masuk, tidak keluar, selama 30 menit. Catatan, biayanya sudah dijelaskan dengan jelas di deskripsi, apalagi yang bisa saya katakan. King Teng melihat sekeliling ke arah teman-temannya dan memperingatkan, kita hanya punya waktu setengah jam. Ia menjelaskan biaya item tersebut secara singkat, lalu mengeluarkan tali merah, mengikatnya ke kucing oranye, dan mengelus kepalanya. Pergi, kucing oranye itu melesat keluar dengan ringan, langsung menuju villa yang berdiri dalam kegelapan di kejauhan. Tatapan Zhang Yuanxing mengikuti kucing oranye itu, memperhatikannya dengan cepat mencapai pintu masuk villa, menyelinap melalui gerbang besi, dan menghilang di balik dinding. Beberapa detik kemudian, pepohonan tumbuh liar dari atas dinding, tumbuh setinggi bangunan 2 lantai. Bunga-bunga menghiasi sudut-sudut dan puncak pohon, berebut perhatian, dan dalam sekejap, villa dan halamannya berubah menjadi taman yang semarak. Guannya mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik, masukkan pil detox itu ke mulutmu. Akan terlambat jika kau menunggu sampai di dalam. Zhang Yuanxing melirik teman-temannya dan melihat bahwa mereka semua secara naluriah telah mengambil pil rahasia milik perkumpulan 100 bunga dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ia menatap guannya lagi. Si Jitua juga sedang memasukkan satu pil ke dalam mulutnya. Pipi kirinya menggembung, membuat wajah ovalnya yang cerah semakin menggemaskan dan imut. Ia masih mengenakan kemeja putih, stoking hitam, dan setelan rok yang sama. 2 sarung pistol diikatkan ke kakinya yang jenjang dan indah, dan resleting di roknya mencapai pahanya, memudahkannya bergerak. Jika dia tidak mau terlalu terbuka, tendangan roundhouse tidak akan sulit. Tentu saja, Zhang Yuanxing curiga wanita itu mengenakan celana pendek pengaman, tetapi dia tidak bisa mengangkat roknya untuk memastikan, jadi dia tidak punya bukti. Bisakah benda ini melindungi dari racun penyihir? Tanyanya, sambil memasukkan pil wangi ke mulutnya. Tentu saja tidak, racun penyihir tidak mudah dilawan, tetapi bisa melemahkan racunnya, jadi tidak akan mengancam jiwa. Wajah cantik Guannya berubah serius, tidak lagi dengan ekspresi tersenyumnya yang biasa. Pengembara malam memiliki vitalitas yang kuat, kau seharusnya tidak terlalu khawatir. Zhang Yuanxing mengangguk, melirik teman-temannya. Selain 5 kapten, dirinya sendiri, dan si Jitua, 8 lainnya adalah 2 hantu air, 2 ahli api, 2 monster tanah, dan 2 roh kayu. Distribusi kelas merata, berusaha menghilangkan kelemahan apapun. Terlebih lagi, semua anggota ini adalah Walker level 2. Walker level 1 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam operasi. Kelas Lawful level 1 praktis tidak berbeda dengan kelas Perfected Evil level 3. Pada saat ini, tanaman dan pepohonan berhenti tumbuh. Kapten King Teng berbisik, minggir. 15 Walker alam roh bergerak cepat dan diam-diam melalui jalanan sepi di area perumahan, mendekati villa. Saat mereka mendekati villa, Kapten King Teng memperlambat langkahnya. Tiran berotot besar, memimpin 2 master api yang kekar, melangkah maju, mencengkeram kunci pintu villa dan diam-diam mengerahkan kekuatan. Setelah cahaya merah redup, besi cair yang terang memercik ke tanah. Ketiga master api mundur, sementara Tang Guoqiang memimpin 2 monster bumi, memasuki halaman villa terlebih dahulu. Sebuah tank memimpin serangan, lalu para prajurit harus mengikuti. Melihat ini, Zhang Yuanxing tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Benar saja, tiran berotot besar, memimpin 2 master api, mengikuti dari dekat ketiga monster bumi. Prajurit seharusnya diikuti oleh penyihir, baru kemudian perapal mantra penyembuh, pikir Zhang Yuanxing. Hantu air dan iblis kayu kemudian masuk, para pengintai bahkan lebih buruk daripada para penyembuh. Zhang Yuanxing melirik ke arah pemimpin regu dan Guanya,
menyadari tatapan aneh dari bawahannya. Li Dongs bersandar pada tongkatnya, mempertahankan keanggunannya dan berkata dengan suara rendah. Para pengintai kita seharusnya menyusun strategi dari balik layar dan mengamati pergerakan di sekitar. Pemimpin regu, kau tidak perlu memaksakan diri untuk menyelamatkan muka. Zhang Yuanxing memutuskan untuk bekerja sama dan berkata dengan suara berat. Dimengerti, penglihatan sejati sangat penting dalam pertempuran tim. Wajah Li Dongs menegang, mengingat penghinaan yang diberikan bawahannya hari itu. Ia melirik tanaman hijau subur di sudut. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan menempatkanmu di sana. Saat itu, para petugas keamanan, dengan pistol di tangan, tiba di pintu keamanan aula villa. Karena penghalang menutupi halaman villa, mereka tidak perlu membubarkan diri dan mengepung bangunan. Di saat yang sama, mengingat musuh adalah kelas jahat level 3, berpencar dapat dengan mudah menimbulkan korban, sehingga kelompok itu memutuskan untuk menerobos dari pintu depan. Tang Guoqiang meletakkan satu tangan di kunci pintu keamanan, dan dinding yang terhubung dengan kunci itu dengan cepat berubah menjadi pasir dan runtuh. Ia tidak langsung masuk, melainkan menoleh ke arah Zhang Yuanxing. Malam adalah domain pengembara malam. Dalam kondisi gelap gulita, mereka berkembang pesat. Zhang Yuanxing memahami betul dan menghilang di bawah tatapan mata kerumunan. Ia segera memasuki aula masuk, sengaja berputar dan melompat untuk menghindari potensi penyergapan. Gaya masuknya sangat bergaya. Lagi pula, dalam kondisi berjalan di malam hari, ia bisa menyembunyikan semua suara. Zhang Yuanxing berhenti di persimpangan aula masuk dan ruang tamu. Tatapannya menembus kegelapan, perlahan menyapu ruang tamu. Ruang tamu villa itu luas, dengan sofa dan meja kopi di tengah untuk menjamu tamu. Dapur terbuka dan meja makan di sebelah kiri, dan tangga menuju lantai 2 di sebelah kanan. Ruang tamu memiliki kubah yang sangat tinggi, dan tata letak interior villa berbentuk kui. Berdiri di pagar lantai 2, seseorang dapat melihat ke bawah ke ruang tamu lantai 1. Setelah naik ke lantai 2, waktu berjalan malamnya meningkat menjadi 30 detik, tetapi masih belum cukup untuk memeriksa ruang tamu secara menyeluruh. Setelah awalnya memastikan tidak ada bahaya, Zhang Yuanxing meninggalkan ruang tamu dan muncul kembali di hadapan para pelancong resmi. Tidak ada orang di lantai 1. Aku tidak tahu tentang lantai 2. Gumamnya. Tang Guoqiang membuat keputusan tegas, bertindak. Ia kemudian memimpin jalan menuju ruang tamu, diikuti oleh kelompok yang terlatih dan tertib. Begitu mereka memasuki ruang tamu yang gelap, sebuah jepretan yang tajam terdengar, dan lampu kristal yang tergantung di langit-langit menyala, menerangi villa dan para pelancong resmi yang menyusup. Para pelancong resmi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Kami telah menunggu Anda, hadirin sekalian. Seorang pria bertubuh sedang, berwajah tirus, bermata sipit, dan beralis tajam seperti pedang, muncul di dekat pagar lantai 2, tak lain adalah Heng Xing Wuji. Penyihir ini bersandar di pagar, menatap para pelancong resmi di lantai 1, senyum mengejek tersungging di bibirnya. 15 pelancong tertib, cek-cek, kalian sungguh mengagumiku. Kalian sudah bersusah payah menangkapku, tapi siapa yang benar-benar bisa membedakan antara mangsa dan pemburu? Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Guan Ya, yang memegang pistol ganda, melepaskan tembakan, menginterupsinya. Peluru pertama meninggalkan lubang yang dalam di dinding lantai 2. Peluru kedua, yang mengantisipasi gerakan menghindar, unruli, berhasil mengenai sasaran, menghasilkan dentang logam yang tajam. Dengan susah payah, menempel di dinding, ia dengan keras kepala menyelesaikan dialognya, tertawa terbahak-bahak. Aku suka petualangan. Aku suka melanggar aturan. Reputasi yang kuperoleh dari memburu 15 kelas yang sah sepadan dengan risikonya. Nikmati pembantaian yang telah kusiapkan untukmu. Langit-langit di atas hancur berkeping-keping. Pecahan kaca berjatuhan. Ruang tamu yang luas kembali gelap gulita. Di tengah gemerincing kaca, Zhang Yuanxing mendengar suara dengungan yang nyaris tak terdengar. Samar namun padat, seperti nyamuk yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, Li Dongs memperingatkan. Di atas, pria berotot dan kedua ahli api itu menarik napas dalam-dalam, menggembungkan pipi, dan mengembuskan napas dari paru-paru mereka. Dengan bunyi, wus, api tiba-tiba membesar, menerangi ruang tamu yang gelap. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, memenuhi udara dengan bau menyengat yang menyengat. Bintik-bintik hitam yang berjatuhan ini adalah sejenis serangga beracun, bau terbakarnya tak tertahankan. Zhang Yuanxing tanpa sengaja menghirup napas beberapa kali dan merasa pusing. Tim penjelajah resmi terlibat dalam keributan kecil. Tidak semua orang bisa melihat dalam kegelapan. Wus-wus, api berkobar. Dan tubuh ketiga ahli api itu meletus dengan api yang membakar, mengusir kegelapan dan menghadirkan cahaya. Kelompok itu melihat sekeliling ruang tamu. Dan apa yang mereka lihat membuat kulit kepala mereka merinding. Di lantai ruang tamu,
Banyak serangga aneh muncul entah dari mana. Ada cacing bermulut ganas, serangga mirip belalang, laba-laba seukuran telapak tangan, dan beberapa spesiesnya sama sekali tak dikenali. Semuanya memiliki satu kesamaan, berwarna cerah. Api berkobar dan menari-nari, membawa cahaya tetapi juga menciptakan bayangan yang berkedip-kedip dan penerangan yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, sulit untuk menghindari serangan serangga beracun. Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang. Ia berjongkok dan bergegas menuju dapur yang terbuka, menyalakan lampu di sisi itu. Ruang tamu sebesar itu mustahil diterangi hanya oleh satu lampu gantung. Bagus sekali, Bai Long. Sambil membawa pedang hitam panjang, menghela napas lega dan berteriak, hancurkan kerannya. Kita butuh air. Tanpa ragu, Zhang Yuanxing meninju keran itu hingga terbuka. Yang mengejutkannya, tidak ada semburan air yang deras, sebaliknya. Aliran air jernih yang besar menyembur dari pipa yang pecah, mengalir di udara seolah-olah hidup. Aliran ini menyapu lantai, melewati sofa, dan melewati setiap sudut ruang tamu, membawa pergi beragam cacinggu. Akhirnya, aliran itu mengembun di udara menjadi bola air seukuran tangki air, berisi cacinggu yang tak terhitung jumlahnya, yang bergoyang-goyang. Bai Long membuka telapak tangannya dan membenturkannya. Boom, bola air itu meledak, memercikkan tetesan air bercampur bangkai cacinggu ke seluruh ruang tamu. Luar biasa, melihat ini, Zhang Yuanxing berseru kagum, berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan dari seorang penyihir, dengan kemampuan yang begitu hebat. Jika aku hanya akan bisa melarikan diri dalam situasi ini. Lagi pula, peran pengembara malam di tahap transenden adalah sebagai pembunuh. Petik 2. Pada saat ini, Li Dongs, yang bertindak sebagai pengintai, tiba-tiba mendongak dan merasakan kekuatan berbahaya yang meluas dengan cepat di lantai 2. Ia buru-buru memperingatkan, bahaya di lantai 2. 4 kekuatan. Hati para pelancong resmi mencelos. Dengan pengalaman mereka yang kaya, mereka akhirnya memastikan satu hal, mereka telah disergap. Dari kata-kata, Unbridled, sikapnya, dan tanggapannya, jelas bahwa ia siap untuk penangkapan ini. Mereka telah dipancing ke dalam perangkap. Meskipun Zhang Yuanxing kurang berpengalaman, ia tidak bodoh. Ia melirik rekan-rekannya, yang wajahnya muram namun tetap diam, dan menekan keraguannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Suara langkah kaki bergema di lingkungan yang sunyi. Dan sesosok monster humanoid tinggi muncul di dekat pagar. Penampilannya sangat buruk rupa, dengan mulut tajam seperti serangga, hidung pesek, dan pupil vertikal berwarna kuning keemasan. Dengan tinggi 2 meter, tubuhnya yang berwarna coklat tua ditutupi keratin seperti sisik, menyerupai lapisan baju besi yang kokoh. Cakarnya hitam legam dan tajam, dengan mudah meninggalkan bekas cakar di pagar. Serangga-seranggaku yang malang, kalian telah mati secara heroik. Mereka tidak mati sia-sia. Karena mereka memberiku banyak waktu. Keluarlah, rekan-rekanku. Monster humanoid ini mengeluarkan suara yang mendominasi. Dari 3 sisi koridor berbentuk, hui, 3 monster perlahan muncul. Mereka adalah seorang wanita cantik bertubuh manusia dan perut laba-laba. Tubuh bagian atasnya berupa sosok halus berkulit putih, telanjang bulat, dengan jaringan lemak montok dan bulat yang terekspos. Penampilannya memikat. Di bawah pusarnya terdapat tubuh laba-laba yang gemuk dan kembung. 8 kaki laba-labanya yang seperti besi dengan mudah menembus ubin lantai dan dinding. Makhluk-makhluk kekar seperti serangga itu berdiri tegak seperti manusia, memiliki otot perut dan dada yang menonjol, lutut tertekuk, dan kaki berotot kuat yang mengisyaratkan kemampuan melompat yang mengerikan. Punggung mereka ditutupi elitra keras berwarna hijau kebiruan. Seekor monster dengan panjang hampir 10 meter, berkepala manusia dan bertubuh ular, melingkar dan bersisik hitam kebiruan, mencondongkan tubuh dari balik pagar, menjulurkan lidahnya ke arah kerumunan di bawah. Ketiga monster ini memiliki kesamaan. Mata mereka penuh dengan kekerasan, tanpa rasionalitas manusia. Mereka semua adalah pelayan hakim mata hantu. Kekuatan cawan suci yang jatuh menyiksa mereka. Demi bertahan hidup, mereka rela diubah olehku. Memburumu demi jasa. Tawa Heng Xing Wuji. Pelayan hakim mata hantu. Pelayan seperti Ou Xiangrong. Pikiran Zhang Yuanxing hanya dipenuhi kata, sial. Petik 2. Ekspresi King Teng, Tang Guoqiang, dan yang lainnya berubah drastis. Aku suka ekspresi kalian. Hari ini kalian semua akan mati. Dan tak seorang pun bisa menghentikan kalian. Sudah aku bilang. Pria kejam itu membuka rahangnya yang ganas. Distrik Fenghua. Sebuah pabrik terbengkalai. Fu Qingyang, mengenakan setelan putih, berdiri di lantai 2 gedung administrasi. Memandangi konvoi yang mengelilingi pabrik. Dan mengerutkan kening. Pabrik ini telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Tanpa jejak aktivitas manusia. Apa kau yakin ketidakkekalan hitam muncul di sini? Di belakangnya berdiri Ling Jun, mengenakan pakaian longgar dan rambut acak-acakan. Dan seorang pria paruh baya berwajah persegi,
mengenakan seragam judo putih. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Tatapannya agak bingung. Tertangkap oleh informan Hundred Flowers Society. Untuk berjaga-jaga, aku memeriksa rekaman CCTV di sekitar. Dan Black Impermanence memang terlihat. Fu Qingyang meliriknya dengan dingin. Black Impermanence terekam CCTV. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Ling Jun menggaruk kepalanya malas dan mengangkat bahu. Berkata, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Black Impermanence sengaja memancing kita ke sini. Tidak. Bahkan tidak yakin apakah itu Black Impermanence sendiri. Tapi kenapa dia memancing kita ke sini? Fu Qingyang merenung beberapa detik. Lalu wajahnya yang dingin tiba-tiba berubah. Ling Jun, ikut aku. Dia melompat langsung dari lantai 2. Ling Jun tercengang. Jarang sekali dia melihat Fu Qingyang begitu cemas dan gugup. Jika itu hanya penyihir level 3, bahkan jika poin pengalaman lawan mencapai 90%, para penjelajah resmi dapat membunuh mereka dengan jumlah yang banyak. Meskipun menangkap mereka hidup-hidup akan sulit, tetapi masih bisa dicapai. Namun sekarang mereka menghadapi 4 musuh yang kuat, situasi yang sama sekali berbeda. Siapa pemburu dan siapa mangsanya sungguh sulit untuk dikatakan. Zhang Yuanxing diam-diam waspada, merasakan situasi yang sulit, tetapi dia tidak panik. Dia diam-diam mendekati Li Dongs dan Guan Ya, tahu dia punya banyak kartu truf untuk digunakan. Jika situasinya memburuk, dia akan memprioritaskan melindungi keduanya. Wajah cantik Kapten King Teng tampak muram. Tatapannya menyapu keempat, monster Gu, dan ia berkata dengan suara berat. Bai Long, Big Guy, kalian berdua bekerja sama untuk menjerat Heng Xingwuji. Li Dongs, kemampuan menghindarmu tinggi. Hadapi wanita laba-laba itu. Aku akan tangani serangganya. Tang Guoqiang, kau bawa ularnya. Guan Ya, keahlian menembakmu bagus. Berikan dukungan yang tepat sasaran. Yuan Xi, kau bertanggung jawab atas serangan diam-diam. Silakan berimprovisasi. Yang lain masing-masing memilih seorang kapten untuk membantu, dengan memperhatikan komposisi tim. Setelah menghadapi ketiga monster itu, kita akan bergabung untuk membunuh Heng Xingwuji. Semua orang berteriak serempak, dimengerti. Dajiba adalah yang pertama bertindak. Sebuah bola api muncul di telapak tangannya. Ia menggenggam bola api itu, melangkah maju, dan melemparkannya sekuat tenaga. Heng Xingwuji tidak bergerak, hanya memiringkan kepalanya. Bola api itu, yang mengandung panas yang hebat, menyerempet lehernya dan pecah di dinding di belakangnya. Percikan api berterbangan dengan bunyi, boom, tetapi tidak menghilang. Sebaliknya, mereka menyatu menjadi sosok kekar. Dajiba, ini adalah jurus aktif, gerakan api, milik seorang ahli api level 3. Dalam jarak 20 meter, seseorang bisa bergerak menggunakan api, mencapai efek seperti teleportasi. Setelah mendekat dengan jurus tersebut, tubuh Dajiba terbakar dengan api yang membakar. Auranya langsung berubah menjadi ganas. Ia melancarkan rentetan pukulan cepat ke arah Heng Xingwuji. Bang, 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 tinju-tinju menghujani dada, perut, dan pipi Heng Xingwuji, mengirimkan percikan api beterbangan dan memaksa penyihir itu terhuyung mundur. Dengan serangkaian bunyi gedebuk, Heng Xingwuji menenangkan diri, meraih pergelangan tangan Damuskel, dan menyeringai. Pukulan yang lumayan, sakit. Ia lalu menendang perut Damuskelman. Damuskelman terpental seperti bola, menghantam dinding di ujung koridor dengan keras. Dinding itu bergetar hebat. Ini bukan karena kurangnya teknik, melainkan perbedaan kekuatan. Cacing Gu yang telah diasimilasi Heng Xingwuji dicirikan oleh pertahanan dan kekuatan. Saat Damuskelman ditendang, Bai Long menginjak genangan air jernih, memanfaatkan arus untuk mendorong dirinya ke lantai 2. Ia tidak menggunakan pedang panjang di punggung tangannya, melainkan membentuk 2 bola air di telapak tangannya, dan menamparkannya ke arah Heng Xingwuji. Kau mencari kematian. Di mata Heng Xingwuji, metode serangan ini memiliki terlalu banyak kelemahan, itu seperti bunuh diri. Ia mengepalkan tinjunya, menariknya kembali, mengumpulkan kekuatannya sejenak, otot-ototnya menggembung, dan mengarahkan tinjunya ke kepala Bai Long. Puff, kepala naga putih itu meledak, berhamburan menjadi semburan air yang langsung menyatu kembali. Momentumnya tidak melemah, ia menghantamkan bola air di telapak tangannya ke dada Heng Xingwuji. Dengan serangkaian suara mendesis, sisik-sisiknya, yang sebelumnya terbakar merah membara oleh makhluk berotot itu, mengepulkan. Asap putih, bang, bang, 2 tembakan langsung menyusul. Heng Xingwuji merasakan nyeri tajam di dadanya, sisik-sisiknya yang tampaknya tak terhancurkan telah retak akibat peluru. Panas dan dingin yang bergantian menyebabkan sisik-sisiknya menjadi rapuh. Kau wanita terkutuk, raungnya. Pupil matanya yang berwarna kuning keemasan melotot ke arah Guan Ya di ruang tamu. Guan Ya mengabaikannya dan tidak melanjutkan tembakan, karena yang lain membutuhkannya untuk dukungan. Sementara itu, ruang tamu yang luas itu kacau balau. Satu-satunya pengembara malam bersembunyi di sudut, dengan tenang mengamati pertempuran, tidak terburu-buru menyerang,
mempertahankan kesabaran yang diharapkan dari seorang pembunuh. Di sisi barat ruang tamu, lawan wanita laba-laba adalah Li Dongs dan dua monster tanah serta dua roh kayu. Wanita laba-laba, yang ditopang oleh 4 kaki, menjulang tinggi di punggungnya. Sementara keempat kaki lainnya, seperti tombak, menusuk dengan cepat, meninggalkan jejak di belakangnya. Li Dongs menahannya secara langsung, menggunakan tongkatnya untuk menangkis, mengayunkan, dan menusuk, berhasil menangkis serangan dari 4 tombak dari segala sudut hanya dengan tongkatnya. Ia tampaknya mampu memprediksi lintasan serangan wanita laba-laba, mengandalkan gerakan lincah untuk menghindar ketika ia tak mampu menangkis. Meskipun tampak berbahaya, ia selalu berhasil lolos tanpa cedera. Dua peri kayu, yang dikenal karena kelincahannya, mengelilingi wanita laba-laba, menembaki perut dan kepalanya, selalu mengenainya. Peluru-peluru itu merobek perutnya yang gelap dan bengkak, mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan. Wanita laba-laba itu tidak memiliki pertahanan yang kuat tetapi memiliki kemampuan penyembuhan diri yang mengerikan dan kelincahan yang luar biasa. Luka tembaknya sembuh total dalam hitungan detik. Kemampuan bertarung jarak dekat pemimpin regu ternyata sekuat ini. Zhang Yuanxing hampir tercengang. Maaf, pemimpin regu, seharusnya aku tidak memanggilmu mata 75 koin emas. Di sisi selatan ruang tamu, roh kayu level 3, King Tang, memimpin dua hantu air dan dua ahli api dalam pertempuran sengit melawan manusia serangga. Meja dan kursi hancur dan lantai retak akibat hantaman mereka. Wanita cantik bercongsam itu memiliki kekuatan yang mengerikan, mampu mengimbangi adu stamina, dan dengan bantuan rekan-rekannya, bahkan berhasil menekan para manusia serangga. Yang paling tidak aktif adalah Tang Guoqiang dan monster berkepala manusia bertubuh ular. Pria parubaya bertopi penambang berpegangan erat pada ekor ular, kakinya menjejak tanah dengan kuat, memanfaatkan kekuatan bumi tanpa gentar. Ular raksasa itu dengan marah melilitnya, tubuhnya perlahan menegang. Otot-ototnya menggembung, berusaha menghancurkan tulang-tulang musuhnya. Namun, kulit monster bumi itu tebal dan keras, seperti balok besi. Ia mencoba menerkam dan menyerang dengan taringnya yang berbisa, tetapi topi penambang itu menciptakan penghalang cahaya berwarna coklat kekuningan setiap kali, menghalangi serangannya. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Guan yang merentangkan tangannya, terkadang menembaki wanita laba-laba, terkadang ke arah manusia serangga, terus-menerus berganti posisi untuk mendukung seluruh pertempuran. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, tiran otot agung dan naga putih itu pun tertindas. Mereka tak dapat bertahan lebih lama lagi dan harus segera menghadapi ketiga binatang gu tersebut. Zhang Yuanxing mengamati karakteristik musuh, mempertimbangkan item mana yang akan digunakan. Jimat giok mimpi digunakan untuk bertahan hidup, dan target yang dipanggil adalah kelas jahat setingkat dominator. Jimat ini tidak boleh digunakan sembarangan kecuali dalam keadaan yang paling ekstrim. Kerudung merah adalah pilihan terakhir, karena setiap penggunaan akan mengurangi satu monster. Sedangkan untuk sepatu dansa merah, monster-monster ini memiliki pertahanan yang sangat kuat atau memiliki kemampuan penyembuhan diri. Sepatu dansa merah dapat menekan mereka, tetapi tidak dapat membunuh mereka dengan cepat, dan ini akan menunjukkan bahwa ia memiliki item berbasis aturan. Ketika ia membunuh Oxiangrong, sepatu dansa merah juga dengan kuat menekan iblis yang menyihir itu, perlahan-lahan menghancurkannya. Hal yang paling menakutkan dari item berbasis aturan ini bukanlah kekuatan penghancurnya, melainkan kemampuan mengejarnya yang tak henti-hentinya. Dapat dimengerti bahwa kita belum melihat mereka menggunakan item apapun, tidak setiap Spirit Realm Walker dapat memiliki item. Semua item saya diperoleh dengan hidup saya. Xie Lingqi memiliki 3 item, tetapi dia juga pernah mengalami peringkat S, dan dia adalah wanita muda dari keluarga Spirit Realm. Agak aneh juga bahwa monster-monster ini, yang seharusnya semuanya adalah Spirit Realm Walker, tidak menggunakan keterampilan apapun. Apakah itu efek samping dari transformasi mereka? Atau apakah itu karena mereka kehilangan akal dan tidak dapat mengendalikan keterampilan mereka? Zhang Yuanxing bertanya-tanya, ketika tiba-tiba dia melihat Li Dongs dalam bahaya. Li Dongs melihat perut wanita laba-laba itu kejang, dan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia tahu ada sesuatu yang salah dan secara naluriah menerjang ke samping, hanya untuk ditutupi oleh gumpalan jaring laba-laba yang lengket. Li Dongs terus berguling. Gumpalan sutra laba-laba mengejarnya, menembaki kehampaan. Akhirnya, gumpalan sutra berhasil mengenai kakinya, menempelkannya dengan kuat ke tanah. Mata wanita laba-laba itu merah menyala, dan kedua kaki laba-labanya yang seperti besi terangkat, menusuk ke bawah. Bang, bang, dua roh kayu membidik kepala wanita laba-laba dan melepaskan tembakan. Kepala wanita laba-laba itu terasa seperti dipukul keras dengan tongkat kayu, miring ke samping dan membuatnya terhuyung. Ini menyelamatkan nyawa Li Dongs, salah satu kaki laba-labanya. Sebuah penyengat, meleset dari bahunya, sementara yang lain menembus tanah di samping pinggangnya. His,
Wanita laba-laba itu meraung marah. Didorong oleh naluri kebenciannya, ia mendorong Li Dongs ke samping dan menerjang peri kayu yang telah menembak kepalanya. Dua monster bumi lainnya menyeret Li Dongs kembali. His, Li Dongs megap-megap. Jika bahunya berdenyut nyeri, pergelangan kakinya terasa seperti disiram minyak panas berulang kali. Sutra laba-laba sangat korosif, bahkan beracun. Pemimpin regu, kau baik-baik saja. Zhang Yuanxing mendekat. Li Dongs melihat sekeliling. Penampilannya acak-acakan dan berlumuran darah. Dia berkata tanpa daya, tentu saja tidak, ini sangat tidak pantas. Aku tidak bisa bertarung lagi. Monster tanah level 2 tidak bisa menangkis tusukannya. Dan Yuanxi, kemampuan menghindarmu agak kurang. Aku hanya bisa menyergap, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Saat ini, kedua peri kayu itu sudah dalam kesulitan. Mereka memiliki kelincahan yang luar biasa, tetapi tidak dapat mengantisipasi kejadian seperti pengintai. Kemampuan mereka bertahan selama ini sepenuhnya berkat dukungan senjata Guanya. Petik 2. Cepat bantu mereka, kata Li Dongs. Alisnya berkerut. Perubahan di sini menarik perhatian Tang Guoqiang, King Teng, dan yang lainnya, membuat para pelancong resmi ini merinding. Tanpa Li Dongs, seorang pengintai level 3, untuk menahan mereka, beberapa pelancong level 2 pasti tidak akan mampu mengendalikan musuh, mengganggu keseimbangan. Mereka tidak hanya harus menghadapi musuh di depan mereka tetapi juga waspada terhadap serangan diam-diam wanita laba-laba. Jika serangan diam-diam berhasil dan beberapa orang tewas, skala kemenangan akan miring. Terlebih lagi, pertempuran di lantai 2 sangat sengit, tidak pasti berapa lama Bailong dan Dajiba bisa bertahan. Pemimpin regu, serahkan padaku, kata Zhang Yuanxing dengan percaya diri. Aku sudah mengetahui taktik musuh. Zhang Yuanxing membuka inventaris, meraih sebilah pedang willow panjang dan ramping, 40 cm panjangnya, bilahnya berkilau dingin. Li Dongs tercengang ketika Zhang Yuanxing menusuk pahanya sendiri dengan gerakan backhand. Dalam sekejap, senjata ini, yang berasal dari iblis penyihir, hidup kembali, dengan rakus menghisap saripati kehidupan tuannya. Zhang Yuanxing merasa dirinya melemah dengan cepat. Wanita laba-laba itu memiliki kemampuan penyembuhan diri. Serangan biasa hanya memberikan sedikit kerusakan padanya. Efek pendarahan dari pedang haus darah secara efektif menangkal penyembuhan dirinya sendiri. Guanya, lindungi aku, teriak Zhang Yuanxing. Memasuki kondisi berjalan di malam hari, sosoknya menghilang sedikit demi sedikit. Guanya, yang menembakkan, tanpa batas secara beruntun, berputar, memutar pinggang dan lengannya, mengarahkan senjatanya ke wanita laba-laba, dan dengan tegas menarik pelatuknya. Dibandingkan dengan keahlian menembak setengah hati para iblis kayu, kemampuan menembak Guanya seperti mengenai sasaran dari jarak 100 langkah. Peluru menghantam kepala, bahu, dan dada wanita laba-laba, memercikkan darah dan merobek daging. Ia terhuyung. Kedua iblis kayu itu menghela napas lega dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Mereka hampir mencapai batas kemampuan mereka. Sambil berlari, mereka berbalik untuk menembak wanita laba-laba. Ketika tiba-tiba, mereka melihat leher wanita laba-laba yang cantik dan ramping itu terbelah aneh di satu sisi, seperti lehernya telah digorok oleh senjata tajam. Buk, buk, buk. Wanita laba-laba itu, yang bersandar dengan genting, menggerakkan kedelapan kakinya dengan kecepatan yang memukau, berhasil bergeser beberapa sentimeter ke satu sisi, menghindari pemenggalan kepala. Sesosok melompat ke udara dan muncul di hadapan wanita laba-laba. Guanya menggeser kakinya, menyesuaikan sudutnya, hendak menembak untuk melindungi Zhang Yuanxing. Tepat pada saat itu, wanita laba-laba, dengan arteri karotisnya terputus, membuka mulutnya yang merah menyala, membelahnya sampai ke telinganya, dan mengeluarkan raungan melengking. Gelombang suara bergema, dan semua orang di villa, termasuk ketiga makhluk Bu, merasa pikiran mereka kosong. Ekspresi mereka tercengang. Wanita laba-laba itu mengangkat tubuh bagian atasnya tinggi-tinggi, kedua kakinya, hanya dengan kaki depannya, ia menghantam tanah. Sial, wanita ini sebenarnya adalah musisi Zhang Yuanxing yang, di detik-detik terakhir, memindahkan rasa pusing itu ke si kecil konyol di dalam dirinya. Roh bayi yang meringkuk dan tertidur itu menendang-nendangkan kakinya, seolah-olah sedang bermimpi buruk. Tak mampu menghindar saat berada di udara, Zhang Yuanxing dengan tenang membuka inventarisnya dan memanggil bola, teguh. Kaki laba-laba yang tajam itu mengenai tubuhnya, tetapi terhalang oleh aura kuning tanah yang terpancar dari kulitnya. Zhang Yuanxing mendarat, segera memasukkan bola itu kembali ke inventarisnya, berguling ke samping, dan menghilang, sekali lagi memasuki keadaan pengembaraan malamnya. Ia memastikan satu hal, monster-monster ini masih memiliki kemampuan asli mereka, tetapi setelah kehilangan rasionalitas, mereka hanya bisa mengandalkan insting, tak mampu melakukan manuver yang tepat. Zhang Yuanxing melompat berdiri, berputar di belakang wanita laba-laba.
Pedang haus darahnya menusuk kuat ke perutnya yang buncit dan gemuk, dan dengan bunyi gedebuk yang keras. Perutnya yang dipenuhi tanda-tanda mengerikan itu terbelah, menyemburkan banyak cairan hijau kekuningan, disertai jaringan internal yang menjijikkan. Wanita laba-laba itu menjerit dan melompat mundur, mengangkat kepalanya lagi untuk melepaskan raungan yang menusuk. Gelombang suara bergulung-gulung. Darah masih mengucur dari arterinya. Perutnya mengejang dan menggeliat. Mati-matian berusaha menyembuhkan lukanya, tetapi efek pendarahan menghambat penyembuhannya. Ia hanya bisa merasakan nyawanya melayang. Setelah perjuangan terakhir yang putus asa, ia ambruk ke jendela, kejang-kejang lemah, dan akhirnya meninggal. Ketika semua orang di villa pulih dari guncangan sonik, mereka melihat wanita laba-laba sudah mati di dekat jendela. Bagaimana dia melakukannya? Para pelancong resmi terkejut sekaligus gembira. Wanita laba-laba memiliki vitalitas dan kemampuan penyembuhan diri yang kuat, sehingga serangan biasa tidak efektif dan hanya bisa perlahan-lahan melemah. Namun rekan mereka telah membunuhnya di tempat hanya dengan beberapa serangan. Bukankah dia seorang pemula? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Para pelancong level 2 terkejut dan bingung. Bagus, sangat bagus. Li Dongs memegang bahunya dan bersandar pada tongkatnya, bersembunyi ke arah dapur dan berteriak. Guan Ya, berikan dukungan penuh kepada Bai Long dan Dajiba. Jangan khawatirkan yang lain. Yuan Xi, kau dan Kapten King Teng akan membunuh serangga itu. Tang Guoqiang, kau bertahanlah sedikit lebih lama. Seperti yang diharapkan dari seorang pengintai, dia memang sedang menyusun strategi di balik layar. Bai Long dan Dajiba di lantai atas, dan Kapten King Teng dan yang lainnya di lantai bawah sangat bersemangat. Andai mereka tidak teralihkan, mereka pasti sudah memuji Yuan Xi Tianzun. Meskipun masih pemula, kekuatan tempurnya sama sekali tidak lemah, dan ia jauh lebih andal daripada pemimpin regunya. Tang Guoqiang, yang berpegangan erat pada ekor ular raksasa itu dan tubuhnya melingkarinya. Menghela napas lega dan fokus bergulat dengan ular itu. Iblis penyihir benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai profesi yang lahir untuk pembantaian. Zhang Yuanxing merasakan kekuatan kembali dari pedang haus darah setelah meminum darah, dan gelombang semangat juang yang kuat serta niat membunuh membuncah dalam dirinya. Ia segera menyerbu manusia serangga. Setelah meminum darah, pedang haus darah akan menjarah esensi mayat dan memberikannya kembali kepada tuannya. Iblis penyihir juga memiliki kemampuan pasif yang serupa, sehingga menjadi semakin kuat dalam pertempuran. Guan Yang meluncur melewati Zhang Yuanxing, sambil tersenyum. Bagus sekali. Keduanya berpapasan, dan kusir tua itu mengganti magasin, melepaskan rentetan peluru ke koridor lantai 2, menciptakan kawah di dinding dan meningkatkan tekanan pada iblis pemberontak. Heng Xing uji melirik situasi di lantai bawah, mengabaikan ular raksasa itu, dan berteriak kepada rekannya. Naik dan bantu. Para pelancong resmi membagi medan perang, mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Heng Xing uji memiliki ide yang sama, tetapi kematian cepat wanita laba-laba memperburuk situasi. Mereka tidak bisa bertarung sendiri lagi. Adapun mengapa dia tidak turun sendiri, terlalu banyak pelancong resmi di lantai pertama. Jika dia turun, Master Api dan Hantu Air akan menyusul, dan dia akan terjebak di wilayah musuh. Mendengar panggilan itu, manusia, serangga menekuk lututnya, mendorong dengan kedua kakinya, dan ubin lantai pecah dengan krak. Tubuhnya yang tinggi, seperti mobil yang melaju kencang, menghantam keras wanita cantik berbalut congsam itu. Zhang Yuanxing, yang sedang menyerbu ke arah mereka, segera menyarungkan pedang willow-nya, membuka lengannya, dan menyambut wanita cantik jelita yang terbang ke arahnya. Namun, ia meremehkan dampaknya. Kedua tubuh itu bertabrakan dengan bunyi gedebuk, menggelinding ke lemari kaca di bawah televisi sebelum berhenti. Zhang Yuanxing samar-samar bisa melihat tulangnya retak, dan jantungnya berhenti selama beberapa detik. Manusia serangga itu, setelah menghantam musuh, melompat ke udara, membentangkan elitranya di udara. Kepakan sayapnya yang halus dan mirip jangkrik menciptakan hembusan angin yang kencang. Kapten King Teng, yang berbaring di pelukan Zhang Yuanxing, meraih tanaman merambat di udara dan melemparkannya. Tanaman merambat coklat itu bersiul, melilit pergelangan kaki manusia serangga dan menggantungnya seperti layang-layang. Apakah roh kayu itu benar-benar sekuat itu? Zhang Yuanxing tak kuasa menahan diri untuk mengamati wanita yang usianya tak terkira itu. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa saat benturan, sebuah kancing di blusnya terlepas, memperlihatkan ujung kerahnya. Renda hitam menopang payudaranya yang seputih salju, kontras visual yang mencolok. Kapten King Teng, kerahmu terbalik. Zhang Yuanxing mengingatkannya dalam hati, mengalihkan pandangannya. Ia masih anak-anak, ia tak akan pernah melihat pemandangan senonoh itu. Bakar sayapnya, King Teng bersandar pada Zhang Yuanxing. Lengannya tegang, bergulat dengan sengit. Mendengar ini, kedua ahli api itu segera membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, dua suara,
Puff terdengar dari selangkangan manusia serangga itu, dan semburan gas kuning tua menyembur, menyelimuti para ahli api di bawahnya. Kedua pria berotot itu tiba-tiba menegang. Lalu, seolah-olah mereka telah minum alkohol palsu, terhuyung dan jatuh, mulutnya berbusa. Zhang Yuanxing, bahkan dari kejauhan, masih bisa mencium bau gas yang sedikit asam dan menyengat. Lidahnya langsung mati rasa, dan ia segera menahan napas. Pil yang tadi ia pegang di mulutnya mulai bereaksi, dan racun ringan itu pun segera hancur. Manusia serangga itu meronta sejenak, tetapi tak berhasil melepaskan diri dari sulur-sulur itu. Seolah teringat sesuatu, ia menunduk menatap pergelangan kakinya, dan sesaat kemudian, betisnya yang berada di bawah lutut hancur menjadi aliran air yang deras. Sulur-sulur itu tak mampu menahan air dan jatuh tak berdaya. Kapten King Teng, karena inersia, jatuh tersungkur ke pelukan Zhang Yuanxing. Wajahnya memucat, oh, tidak. Tiba-tiba, tepat saat ia hendak bergegas ke lantai 2 untuk membantu manusia serangga yang mengamuk itu, ia tiba-tiba menghindar di udara, seolah sedang beradu kecerdasan dengan udara. King Teng berputar dan melihat zat gelap dan kental berputar-putar di mata anak laki-laki di belakangnya. Ilusi, ia langsung mengerti, tanpa ragu. King Teng kembali menggoyangkan sulur-sulurnya, melilitkannya di pergelangan kaki manusia serangga itu. Mengikuti naluri bertarungnya, manusia serangga itu sekali lagi mengubah anggota tubuhnya yang berada di atas lutut menjadi air yang mengalir. King Teng berteriak, sekarang, kedua monster bumi itu, yang saling memahami dengan sempurna, berlutut dengan satu lutut, menekan telapak tangan mereka ke tanah. Lantai ruang tamu retak, lumpur dan pasir menyembur dari ubin, menelan manusia serangga itu. Manipulasi pasir milik monster bumi, manipulasi air milik hantu air, dan manipulasi api milik ahli api semuanya adalah keahlian yang dipelajari di level 2, dan keahlian khas dari ketiga profesi ini. Manusia serangga itu jatuh dari udara, tubuh bagian bawahnya kosong. Aliran air keruh berusaha kembali ke tubuhnya di dekatnya, tetapi karena mengandung lumpur dan pasir, ia tidak bisa. Tanah mengalahkan air. King Teng memanfaatkan kesempatan itu, memutar pinggangnya, melompat, berlari dan melompat, berlutut di atas manusia serangga itu. Dua monster bumi dan dua roh kayu menerkam secara bersamaan, mencengkeram tangan dan kaki manusia serangga itu. King Teng mengepalkan tangan kanannya, menariknya kembali, mendorong dadanya ke depan. Tubuh bagian atasnya menegang seperti busur panah, dan menghantamkan tinjunya ke bawah. Seorang pemabuk melawan harimau, itulah akhirnya. Buk, buk, buk. Dengan setiap pukulan keras, kepala manusia serangga itu hancur berkeping-keping. Jaringan otak berwarna putih keabu-abuan dan darah merah cerah berceceran di mana-mana, disertai cairan hijau tua berbau busuk. Satu pembunuhan lagi, kemenangan terjamin. Zhang Yuanxing merasakan gelombang kegembiraan. Musuh telah kehilangan dua monster, sementara pihaknya hanya kehilangan seorang pengintai level 3 dan 2 ahli api. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, timbangan kemenangan telah berpihak pada sang pejabat. Meskipun nyaris menang, itu bukan masalah besar, dia tidak perlu menggunakan kartu asnya. Pikiran itu terlintas di benaknya ketika Zhang Yuanxing tiba-tiba melihat bayangan gelap terbang melewati pandangannya, menghantam sosok King Teng yang memikat dan montok seperti bola meriam. Itu adalah Tang Guoqiang, yang mengenakan helm penambang. Keduanya terbang bersamaan, menghancurkan perabotan yang menghalangi jalan mereka. Puff, wajah Kapten King Teng memucat-pucat pasti saat ia memuntahkan genangan darah yang besar. Apa yang terjadi? Mandor tak sanggup lagi menghadapi ular aneh itu. Tepat saat Zhang Yuanxing memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasakan tenggorokannya gatal dan mulai batuk hebat. Di saat yang sama, tangan dan kakinya terasa sakit dan bengkak, seperti akibat sekresi asam laktat setelah olahraga berat. Kakinya lemas, dan ia jatuh ke tanah. Benar-benar kebingungan. Pada saat itu, Zhang Yuanxing mendengar Guan Ya mengerang pelan, bersandar di pilar sambil perlahan jatuh ke tanah. Hampir bersamaan, Li Dongs di dapur terbuka. 4 anggota elit di samping mayat manusia serangga, Tang Guoqiang dan King Teng di dekat dinding. Semuanya mulai batuk dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan kelelahan. Ular besar yang telah melemparkan Tang Guoqiang, ekornya terkulai lesu dari pagar lantai 2, tampaknya juga terpengaruh. Kita telah diracuni. Uhuk-uhuk. Wajah Kapten King Teng pucat. Diracuni. Kapan ini terjadi? Hati Zhang Yuanxing mencelos. Sebelumnya, ia tidak menyadari ada yang aneh di tubuhnya. Sebagai seorang pengembara malam dengan vitalitas yang kuat, ia pasti akan langsung menyadari jika tubuhnya diserbu racun. Terlebih lagi, roh kayu dari perkumpulan 100 bunga juga memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan. Mereka paling sensitif terhadap racun. Namun, ketiga roh kayu, termasuk Kapten King Teng, jelas tidak menyadari ada yang aneh. Krak, pagar lantai 2 patah, dan Bai Long,
yang mengenakan pakaian balap, jatuh bersama pedang panjang hitamnya. Segera setelah itu, sebuah bola api melayang turun, tiba-tiba membesar dan berubah menjadi sosok yang terhuyung-huyung mencengkeram perutnya, tak lain adalah tiran berotot besar. Luka tusuk yang mengerikan muncul di perutnya, darah mengucur deras tak terkendali, tubuhnya yang kekar dipenuhi bekas cakaran berdarah. Kedua kapten tampak pucat, tangan dan kaki mereka gemetar dan lemah. Sebuah bayangan hitam tinggi melompat turun dari lantai 2, menghantam tanah. Sisik Hang Xingwuji sebagian besar hancur dan berdarah, saat ia menyerbu ke arah tiran berotot besar. Krak, ia melompat dengan lututnya, melompat ke udara. Tendangannya yang dahsyat bagaikan pedang panjang tebasan terbalik. Jika tendangan itu mendarat, rahang penyihir api level 3 itu akan meledak seperti semangka. Di saat kritis, King Teng, seorang penyihir penyembuh, masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sulur-sulurnya melilit pergelangan kaki Tang Guoqiang, dan dengan suara mendesing, melemparkannya ke arah Hang Xingwuji. Hang Xingwuji mengubah tendangannya menjadi tendangan cambuk. Bang! Tang Guoqiang terlempar seperti bola. Hang Xingwuji jelas menyimpan dendam terhadap Dajiba dari pertarungan sebelumnya. Mengabaikan Tang Guoqiang, ia menerjang ke depan, tinjunya menembus udara, bertekad untuk membunuh musuhnya. Wajah para kapten berubah drastis, menyaksikan tanpa daya rekan mereka mengorbankan diri. Pada saat ini, Zhang Yuanxing, dengan kemampuan pemulihannya yang luar biasa, mengerahkan seluruh kekuatannya, terhuyung ke depan, menangkap Tang Guoqiang yang melayang seperti bola, dan berdiri di depan Dajiba, menggunakan mandor sebagai perisai. Bang bang bang, tinju Hang Xingwuji menghujani Tang Guoqiang. Zhang Yuanxing, sambil memegang perisainya, berulang kali mundur. Kau sudah keterlaluan, kata Tang Guoqiang sambil batuk darah. Ia berwajah tebal dan tidak akan mati hanya dengan beberapa pukulan, tetapi pengalaman itu sungguh tidak menyenangkan. Zhang Yuanxing menjelaskan, saya sedang mengambil tindakan darurat untuk menghindar. Sebelum ia selesai berbicara, ia dan Tang Guoqiang tersapu oleh tendangan cambuk yang mendesing. Upaya terakhir, ia mengamati para pelancong resmi yang terkulai, membuka mulutnya yang ganas, dan berbicara dalam bahasa manusia, sambil tertawa puas. Aku tidak pernah bilang andalanku adalah ketiga idiot ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan 15 pelancong resmi? Bahkan jika aku memodifikasi mereka, itu tidak akan berhasil. Haha, mereka hanya kedok asap untuk menyesatkan kalian. Jurus pembunuhku yang sebenarnya adalah alat rahasiaku. Jurus itu mengeluarkan gas beracun tak berwarna dan tak berbau yang akan memengaruhi bahkan pelancong tingkat Sein. Petik 2. Tapi jurus itu juga punya kekurangan. Harus dilakukan di ruang terbatas, dan harus diberi waktu yang cukup. Sudah kubilang. Ini pesta pembantaian yang telah kusiapkan untukmu. Apakah kau menyukainya? Kapten Li Dongs, King Teng, dan Bai Long tampak semakin pucat. Ternyata sejak mereka melangkah masuk ke villa, mereka sudah jatuh ke dalam jebakan yang dipersiapkan dengan sangat cermat. Para penjelajah level 2 saling bertukar pandang bingung. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Hang Xingwuji melirik Zhang Yuanxing. Tatapannya terpaku pada pedang haus darah yang terselip di pinggangnya. Ia mendecak lidah dan berkata, bukankah ini alat O Xiangrong? Aku sudah lama menginginkannya. Kupikir aku takkan pernah punya kesempatan untuk mendapatkannya setelah O Xiangrong meninggal. Tapi ini diantar langsung ke rumahku. Ia kemudian melihat topi penambang Tang Guoqiang, pedang panjang hitam Bai Long, pistol Guanya, tanaman merambat King Teng, tongkat Li Dongs. Hasil yang luar biasa, bos benar. Membunuh dan menjara adalah cara untuk menjadi kaya. Sebagai ucapan terima kasih kepada kalian orang-orang bodoh atas hadiah kalian. Aku akan memberimu kematian cepat. Kalian bertiga tidak akan mati. Pupil vertikal kuningnya menyapu Guanya, King Teng, dan Bai Long, mengamati lekuk tubuh mereka. Penyihir jahat ini tidak berusaha menyembunyikan hasratnya. Terkekeh, aku akan memodifikasi tubuh kalian, melucuti akal sehat kalian, dan mengubah kalian menjadi binatang buas yang hanya tahu cara memohon padaku dengan bokong mereka yang mencuat. Wajah Kapten King Teng berubah. Jika itu masalahnya, ia lebih baik mati. Bai Long meludahkan seteguk darah, mengangkat alis dan mencibir. Ketika saatnya tiba, aku pasti tidak akan lupa menggigit kejantananmu. Mendengar kata-kata Hang Xingwuji, Guanya, yang sebelumnya tidak terlalu takut akan kematian, perlahan menggigil, rasa mual dan takut yang kuat membuncah di hatinya. Ia tiba-tiba menoleh untuk menatap Zhang Yuanxing, secercah harapan di mata indahnya. Ia tahu bahwa Yuanxi memiliki benda berbasis aturan. Ia masih memiliki kartu truf untuk dimainkan. Dan jika ada yang hadir bisa membalikkan keadaan, Guanya merasa itu dia. Kebanyakan profesi jahat adalah penjahat yang tak akan dikasihani bahkan jika mereka mati 100 kali. Zhang Yuanxing menyeringai. Menanggapi tatapan Guanya,
dan memaksakan diri untuk berdiri, memanggil kerudung merah dari inventarisnya. Setelah berpikir panjang, hanya pengantin hantu yang bisa dengan cepat membunuh pencuri ini. Dia tidak ingin menggunakan kartu trufnya terlalu dini, tetapi ketika saatnya tiba, dia tidak akan ragu. Hang Xingwuji arogan, tetapi sebenarnya, dia tidak lengah, terus-menerus mengamati pergerakan para pejabat. Dia segera menatap Zhang Yuanxing, lalu tatapannya jatuh pada kerudung merah yang disulam dengan benang emas di tangan Zhang. Reaksinya yang tak terkendali membuat beberapa kapten menoleh dan menatap Zhang Yuanxing juga, melihatnya mengangkat kerudung merah. Apa ini? Apakah dia punya trik lain? King Teng, Bai Long, dan Dajiba sama-sama bingung sekaligus penuh harap. Li Dongs dan Guanya, di sisi lain, menunjukkan keheranan dan kekecewaan. Apa yang dihasilkan Yuanxi bukanlah apa yang mereka bayangkan. Zhang Yuanxing membalas tatapan tajam pria arogan itu. Senyum aneh tersungging di wajahnya. Mau merasakan bagaimana rasanya menjadi pengantin pria? Tanyanya. Speaker Elvis Presley di tas pinggangnya berdesis beberapa kali, lalu melantunkan melodi suona yang sendu. Dia tertawa sambil menangis. Coba tebak bagaimana dia tertawa sambil menangis. Menangis. Lihat bagaimana dia menangis sambil tertawa. Suara suona itu terdengar menyeramkan, sendu, dan melengking. Wus, ia menjentikkan pergelangan tangannya, membuka kerudung merah itu, dan di tengah tatapan bingung kerumunan, ia mengenakannya di atas kepala mereka. Mendengar trompet suona yang merdu dan menyaksikan Yuanxi Tianzun memasangkan kerudung pengantin di kepala sang pengantin wanita, para arwah yang hadir merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Di satu sisi, mereka tak tahu apakah metode utamanya adalah kerudung merah atau musik yang diputar di kantongnya. Di sisi lain, seorang anak laki-laki, kerudung merah, musik riang, semuanya terasa begitu aneh. Petik 2. Speaker sialan ini, terus saja memainkan musik apapun acaranya, mencuri semua perhatianku. Zhang Yuanxing, yang kini mengenakan kerudung merah, bergumam dalam hati, tak puas. Ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi pengantin pria. Pupil vertikal berwarna kuning keemasan Heng Xingwuji memantulkan warna merah yang memilukan itu, dan ia mengejek dengan ekspresi aneh. Jadi, kau mau jadi pengantinku? Tidak mungkin. Aku tidak tertarik pada pria. Zhang Yuanxing mengabaikannya, menenangkan pikirannya dan diam-diam merasakan sekelilingnya. Menunggu hantu pengantin muncul, melihat ejekannya tak terjawab. Mata Heng Xingwuji berkilat, dan tiba-tiba ia memecahkan ubin lantai, melancarkan serangan brutal. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan anak ini, tetapi risiko apapun harus dicegah sejak awal. Memberi musuh waktu sama saja dengan membahayakan dirinya sendiri. Bas, tiba-tiba, di tengah trompet suona yang melengking, terdengar suara gemeretak listrik, seolah-olah sinyalnya telah diganggu. Di sini, Zhang Yuanxing merasakan gelombang energi yin yang besar dan tak terbatas memancar dari kehampaan di belakangnya, membuat bulu kuduknya berdiri, namun dia tidak berani berbalik. Perasaan ini terlalu familiar, dia merasakan hal yang sama ketika pengantin hantu muncul di taman hiburan Jinsui, pengalamannya persis sama. Energi yin yang besar menyelimuti villa, dan para pengembara resmi yang hadir merasakan jiwa mereka bergetar. Apa yang telah dia panggil? Dalam penglihatan Heng Xingwuji, dia melihat kabut hitam besar yang menakutkan melonjak dari belakang pengembara malam resmi, membawa rasa dingin, keanehan, dan ketakutan. Dalam cahaya redup, sesosok hantu dalam gaun pengantin merah terang muncul di belakang pengembara malam. Krek, kaki Heng Xingwuji menggores tanah dengan suara nyaring. Ia mengerem, menghentikan langkahnya dengan paksa. Ketakutan yang tak terlukiskan meledak di hatinya. Roh pendendam yang mengerikan, roh pendendam yang kuat, roh pendendam yang tak tertahankan. Ia merasakan tekanan dari entitas yin tingkat tinggi. Mengikuti nalurinya, Heng Xingwuji berbalik dan berlari tanpa ragu. Ia seorang penyihir, bukan ilusionis, dan tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan roh. Terutama makhluk tingkat tinggi seperti itu. Heng Xingwuji bergegas menuju pintu, tetapi saat ia melangkah, ia tiba-tiba berhenti. Pintu itu lenyap, digantikan oleh kabut tebal dan gelap. Di dalam kabut, sesosok aneh bergaun pengantin merah muncul dan menghilang. Ini, kulit kepala Heng Xingwuji terasa geli. Ia berbalik dan bergegas menuju tangga. Namun, kabut tebal membubung dari tangga, dan di tengah pusaran kabut, sepasang kaki halus berbalut sepatu merah bersulam menuruni tangga selangkah demi selangkah. Keputusasaan menggenang di mata Heng Xingwuji. Apa yang sedang ia lakukan? Bagi para pejabat yang berkumpul, Heng Xingwuji tampak kerasukan. Terkadang bergegas menuju pintu, terkadang menuju jendela, terkadang menuju tangga. Namun setiap kali, ia mundur ketakutan. Wajahnya yang buruk rupa dan seperti serangga berkerut ketakutan. Pupil matanya yang berwarna kuning vertikal dipenuhi kegelisahan. Tang Guoqiang menggigil hebat. Anggota tubuhnya lemas, merangkak mati-matian menjauh dari Zhang Yuanxing.
seolah-olah melarikan diri demi keselamatannya. Dinding hantu, Zhang Yuanxing sedikit mengangkat kepalanya, mengamati Heng Xingwuji yang tampak gila dengan penglihatannya yang sangat terbatas, dan segera menyadari bahwa pengantin hantu telah menggunakan sihir ilusi. Ia berpikir untuk menghabisi Heng Xingwuji ketika tiba-tiba ia tak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Catatan itu tidak mengatakan bahwa kerudung merah akan membatasi gerakan. Zhang Yuanxing terkejut sekaligus curiga. Kemudian, ia merasakan sesuatu menekan punggungnya, seperti bongkahan es, namun luar biasa lembut. Gelombang energi yin yang kuat menyerbu masuk, menyerbu tubuhnya dan menyatu dengan energi yin di dalam dirinya. Bayi yang tertidur itu terbangun kaget, meringkuk dan gemetar. Roh bayi itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah terbangun, ia merasa berada dalam bahaya besar. Akhirnya, Zhang Yuanxing menyadari bahwa ia bisa bergerak lagi. Ia melangkah, perlahan, menuju Heng Xingwuji. Namun semua ini di luar kendalinya. Pengantin hantu sedang memanipulasi tubuhnya. Guan Ya, Qing Teng, Bai Long, Li Dongs, tatapan semua orang beralih dari Heng Xingwuji ke Zhang Yuanxing yang berjalan perlahan. Entah itu ilusi atau bukan. Untuk sesaat, mereka melihat sosok hantu yang mengerikan dalam gaun pengantin merah memeluk erat Yuanxi. Melihat sosok hantu itu, rasa takut yang mendalam mencengkeram hati semua orang. Zhang Yuanxing mencapai Heng Xingwuji. Tatapannya menembus selubung merah, menangkap sekilas sepasang tangan pucat dan halus terulur dan meraihnya. Aura dingin berkumpul di telapak tangannya. Dan Zhang Yuanxing menyaksikan tangannya berubah menjadi hitam kebiruan, otot-otot lengannya menggembung, dan urat-urat hitam melingkarinya. 5 jari menjulurkan kuku-kuku tajam berwarna hitam legam. Tangan-tangan pucat dan halus itu menuntun tangan hantu itu, mencengkeram leher Heng Xingwuji. Kabut suram menyelimutinya, dan sosok-sosok hantu bergaun pengantin merah mengelilinginya dari segala arah. Heng Xingwuji memandang sekeliling dengan ketakutan, ia ingin melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar, sosok hantu muncul di segala arah. Jantungnya berdebar kencang, adrenalinnya melonjak, tetapi alih-alih keberanian, yang ia bawa justru ketakutan yang teramat sangat. Keganasan, amarah, kekejaman, dan ketegasannya entah mengapa lenyap, hanya menyisakan rasa takut dan gemetar. Heng Xingwuji tahu ia sedang terpengaruh, tetapi dengan putus asa, meskipun tahu itu tidak normal, ia tidak dapat mengubahnya. Pada saat itu, sosok-sosok hantu dari segala arah serentak mengulurkan tangan. Di balik gaun pengantin merah menyala itu terdapat sepasang tangan biru tua yang kuat. Urat-uratnya menggembung dengan urat-urat aneh. Heng Xingwuji tidak punya tempat untuk mundur, hanya menatap tak berdaya saat tangan-tangan hantu itu mencengkeram lehernya. Detik berikutnya, energi yin yang dingin menyerbu tubuhnya, menyebar dengan cepat, dan kekuatan hidupnya lenyap seketika. Zhang Yuanxing menyaksikan cakar-cakar iblis mengamuk di bawahnya. Cahaya di pupil vertikalnya meredup dan akhirnya padam. Di dalam tubuh yang tinggi dan buruk rupa ini, jiwanya dengan cepat hancur dan menghilang. Asteris View, mati. Zhang Yuanxing menghela napas lega. Saat ini, ia akhirnya yakin pertempuran telah berakhir dan tak akan ada lagi kejutan. Tidak, masih ada monster berkepala manusia dan bertubuh ular. Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika pengantin hantu mengendalikannya untuk berbalik dan berjalan menuju ular raksasa itu. Detik berikutnya, mata ganas ular itu berkedip-kedip antara tidak fokus dan mengancam. Tubuhnya yang lemas menggeliat gelisah dan lemah. Ia pun telah jatuh ke dalam ilusi. Zhang Yuanxing, dengan cara yang sama, mencengkeram leher ular raksasa itu, merenggut nyawanya. Namun, Zhang Yuanxing menyadari bahwa aksinya belum berhenti, dan pengantin hantu juga belum pergi. Sebaliknya, ia memanipulasinya untuk berbalik dan menghadapi para pelancong resmi. Para pelancong resmi, yang baru saja mulai merasa gembira, tiba-tiba merasa merinding. Zhang Yuanxing memperhatikan tangan pucat dan halus yang menopang lengannya sedikit bergoyang. Ragu-ragu antara Bai Long, Qing Teng, dan Guan Ya. Setelah beberapa detik, ia tampak membuat pilihan, memanipulasi Zhang Yuanxing selangkah demi selangkah ke arah Guan Ya. Yuanxi, wajah si jitua memucat, dan ia mundur ketakutan. Ia akan membunuh Guan Ya. Tidak, berhenti. Zhang Yuanxing panik, tetapi tubuhnya benar-benar di luar kendali. Pengantin hantu seharusnya memiliki batas waktu, tetapi tidak ada indikasi itu di benda itu. Zhang Yuanxing tidak tahu berapa lama ia akan hidup. Pada saat batas waktu pengantin hantu berakhir, Guan Ya pasti sudah mati. Melihat Guan Ya semakin dekat, pikiran Zhang Yuanxing berpacu, dan tiba-tiba ia menemukan solusi. Ia mentransfer manipulasi itu kepada si bodoh kecil di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya, si bodoh kecil itu akhirnya tak mampu menahan tekanan dan menangis tersedu-sedu. Zhang Yuanxing pun mendapatkan kembali sedikit mobilitasnya. Segera mengangkat tangan kirinya dan menarik turun penyangga yang menutupi kepalanya. Energi yin yang meluap dengan cepat surut ke dalam kehampaan,
dan si pengantin hantu kembali tanpa daya ke alam spiritual. Saat ini, ia hanya berjarak 5 atau 6 langkah dari Guanya. Zhang Yuanxing terduduk di tanah, terengah-engah, rasa lelahnya kembali. Kemeja putih Guanya basah kuyup oleh keringat, rambutnya basah dan menempel di pipinya, dadanya naik turun. Merasakan energi yin yang mengerikan itu menghilang, para pejabat yang sedang bertugas menghela napas serentak, lega sekaligus gembira, berpikir dalam hati. Pantas saja dia pengembara malam yang berhasil melewati 2 level peringkat es berturut-turut, bahkan sebagai seorang pemula, dia sudah begitu luar biasa. Seorang peri kayu yang gemetar mengeluarkan pil dari ransel taktisnya dan berkata, cepat minum penawarnya. Meskipun tidak akan menghilangkan racunnya, itu akan meredakan gejalanya. Bisakah kau membawanya? Aku tidak bisa bergerak. Kapten King Teng mengerutkan kening. Siapa yang bisa bergerak? Ambil perlengkapan di lantai atas dulu. Saat ini kita hanya batuk dan mati rasa. Tapi kita semua mungkin akan segera mati. Peri berotot itu terhuyung berdiri, berniat naik ke atas. Tetapi setelah beberapa langkah, ia pingsan, tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. Melihat ini, Zhang Yuanxing menopang tubuhnya yang lelah dan berkata, aku akan pergi. Bailong menghela napas lega dan tersenyum lemah. Kau benar-benar anak yang bisa diandalkan. Bukan, seorang pria sejati. Jika kau mengatakan itu beberapa detik sebelumnya, pengantin hantu itu tidak akan menoleransimu. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati. Komandan Li Dongs, yang bekerja di balik layar, memberi isyarat. Dia seharusnya berada di lantai 2, dekat pintu masuk utama, di ruang kedua atau ketiga. Heng Xing Wuji sedang bertempur di tempat itu. Dia mungkin sedang menjaga peralatan. Zhang Yuanxing mengangguk dan terhuyung-huyung menaiki tangga. Semua orang memperhatikannya menghilang di tikungan. Li Dongs melirik arlojinya. Raut gembira terpancar di wajahnya. 30 menit sudah berlalu. Penghalang telah menghilang. Kita bisa memanggil bantuan sekarang. Di antara para pesuruh resmi yang hadir, hanya dia yang sangat memperhatikan keanggunan, mengenakan arloji. Yang lain memeriksa waktu di ponsel mereka, yang telah dialihkan ke mode pesawat sebelum operasi penangkapan dimulai. Pada saat itu, pintu ruang tamu ditendang terbuka dengan keras, dan selusin pesuruh resmi bersenjata lengkap masuk. Berikutnya adalah Fu Qingyang, mengenakan setelan putih dan kuncir kuda pendek, ditemani Ling Jun, berpakaian santai. Bala bantuan telah tiba, Li Dongs dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Tatapan Ling Jun menyapu para monster Gu yang tumbang, lalu ia tersenyum. Sepertinya kita tidak dibutuhkan lagi. Tuan Muda Qian, para kaptenmu cukup kuat. Fu Qingyang melirik Guanya, yang tidak terluka, lalu ke kapten lainnya. Raut wajahnya yang dingin sedikit melunak. Para pelancong resmi berdatangan, secara spontan terbagi menjadi 2 tim, satu untuk merawat yang terluka, dan yang lainnya untuk memeriksa lokasi kejadian, menghabisi musuh yang tersisa, dan melenyapkan potensi ancaman. Seorang anggota perempuan dari perkumpulan 100 bunga berlutut untuk memeriksa 2 ahli api yang keracunan. Nadanya sedikit berubah. Centurion, tanda-tanda vital mereka lemah. Mereka harus segera meminum saripati kehidupan yang diencerkan, atau nyawa mereka akan terancam. Di dalam fraksi hukum, musisi dan peri kayu memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan, tetapi pada tahap transenden, tidak ada kelas yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Keterampilan sekuat itu hanya dimiliki oleh pelancong tingkat tinggi. Oleh karena itu, saripati kehidupan dari kelas musisi selalu menjadi sumber daya strategis yang penting bagi pasukan resmi, memberikan pertolongan langsung kepada mereka yang berada di ambang kematian. Aliansi 5 elemen membeli saripati kehidupan dalam jumlah besar dari 3 keluarga musisi setiap tahun, menjadikannya sangat berharga. Fu Qingyang berkata dengan suara berat. Rawat mereka segera. Peri kayu perempuan itu membuka ransel taktisnya, mengeluarkan 2 jarum suntik, dan memberikan suntikan intravena kepada 2 ahli api yang telah diracuni. Dajiba yang terluka parah dan tak sadarkan diri menerima perawatan yang sama, tetapi Li Dongs tidak. Roh kayu dari perkumpulan 100 bunga memberinya hemostasis sederhana, detoksifikasi, dan perban. King Teng dan yang lainnya juga menerima perawatan. Fu Qingyang berjalan ke sisi Guanya, melepas mantelnya, dan menyampirkannya di bahunya. Mengerutkan kening sambil bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Guanya membetulkan kerah jasnya dan menggelengkan kepala. Pada saat ini, prajurit berpangkat kapten yang telah membersihkan medan perang kembali bersama anak buahnya dan melaporkan. Perwira, semua musuh telah terbunuh, tidak ada yang selamat. Kapten berseru. Keempat monster Gu itu semuanya mencapai level Master Api level 3. Sungguh luar biasa kau bisa menghabisi mereka tanpa korban. Namun, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. 2 monster Gu itu tidak terluka, dan tubuh mereka kaku dan dingin. Mereka pasti sudah mati selama beberapa jam. Bagaimana kau melakukannya? Mendengar ini,
Ling Jun mengangkat sebelah alisnya dan segera bergerak ke mayat Heng Xingwuji, berjongkok untuk mengamatinya. Hati Fu Qingyang tergerak. Ia menatap Guanya dan bertanya, apa yang terjadi? Keduanya dibunuh oleh Yuan Shi. Guanya menjawab singkat, tidak, bukan dua. Bai Long, yang telah menerima perawatan, bersandar pada pedangnya dan menambahkan, tiga. Yuan Shi Tianzun, pendatang baru yang menaklukkan taman hiburan air emas level S. Di mana dia? Aku bahkan belum melihat seperti apa rupanya. Gadis muda yang sedang membalut pria berotot itu mendongak dan bertanya dengan penuh semangat. Kapten langsungnya memelototinya dengan tajam, meredam kegembiraannya. 3. Fu Qingyang menatap Qing Teng dan Tang Guoqiang. Melihat mereka tidak membantahnya, dan para pejalan kaki level 2 yang terluka itu tampak mengingat sesuatu. Wajah mereka menunjukkan kekaguman sekaligus ketakutan. Ini benar-benar teknik pengembara malam. Ling Jun mendecak lidahnya 2 kali. Hanya seorang pengembara malam level 2, dan kekuatan tempurnya sudah sekuat ini. Sudah berapa lama anak ini menjadi pejalan alam roh? Setelah mengatakan itu, ia menambahkan dengan penuh penyesalan. Memberikannya kepada aliansi 5 elemen adalah kesalahan besar. Fu Qingyang meliriknya, lalu menoleh ke Guanya, di mana Yuan Shi Tianzun. Di atas, Guanya mendongak, dia sedang mengurus beberapa hal. Dibandingkan dengan keadaan aula utama yang kacau, ruangan-ruangan di lantai 2 relatif terawat baik. Zhang Yuanxing menemukan alat peraga di ruang ketiga yang menghadap keluar. Alat itu adalah pembakar dupa dengan alas perunggu berkaki 3. Tubuh pembakar itu adalah seekor katak yang diukir dari kayu eboni. Dalam posisi jongkok, mulutnya terbuka lebar dan mengarah ke langit. Pembakar dupa katak itu terletak dengan tenang di atas meja. Zhang Yuanxing menekan tenggorokannya yang gatal, terhuyung ke samping tempat tidur, menarik tirai, membuka jendela, dan menghirup udara segar beberapa kali. Rasa pusing yang sedikit mereda, dan ia kembali ke meja, mengambil pembakar dupa katak, dan sebuah pesan muncul dalam penglihatannya. Nama, pembakar dupa katak surgawi jenis, peralatan fungsi, racun deskripsi. Pada zaman kuno, seorang jenius dari suku penyihir tertentu di pegunungan selatan memutuskan untuk menciptakan racun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlihat. Setelah bertahun-tahun melalui penelitian yang gigih, ia berhasil menciptakan pembakar dupa ini. Namun, ia menemukan bahwa racun di dalam pembakar tersebut tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi tidak terlalu kuat, dan efeknya lambat, sehingga ia membuangnya. Setengah bulan kemudian, seluruh suku itu musnah. Catatan, sudahkah Anda meningkatkan ketahanan racun Anda? Zhang Yuanxing segera memasukkan barang itu ke dalam inventarisnya, berpikir dalam hati, penipuan sekali. Melalui deskripsi dan catatan, ia memahami karakteristik barang tersebut. Pertama, racunnya tidak pandang bulu, bahkan pemiliknya pun bisa diracuni. Alasan, Heng Xingwuji, karakter dalam permainan, dapat menahannya adalah karena penyihir itu memiliki ketahanan racun yang tinggi. Kedua, pembakar dupa katak surgawi adalah jenis barang yang toksisitasnya meningkat semakin lama dibiarkan. Toksisitasnya akan terus menguap, dan jika tidak disimpan dengan benar, akan membahayakan seluruh area, bahkan meracuni anggota suku penyihir. Zhang Yuanxing membuka kembali inventarisnya untuk memeriksa informasi pembakar dupa katak surgawi. Zaman kuno, Nanling, suku penyihir, ia mendapatkan beberapa wawasan berbeda dari informasi tersebut. Berdasarkan deskripsi, ia menyimpulkan bahwa seorang kultivator alam roh tingkat tinggi dari zaman dahulu kala pastilah telah menciptakan benda ini, kemudian berakhir di alam roh dan diperoleh oleh pengembara tak terkendali, atau mungkin telah diwariskan di dunia nyata sejak saat itu. Tentu saja, detail-detail ini tidak penting. Yang penting adalah zaman kuno. Zaman apa yang dimaksud dengan zaman kuno? Berapa tahun yang lalu, apakah ada kultivator alam roh di zaman itu? Namun, panel atribut jelas merupakan konsep modern. Oke, apakah itu konsep modern masih belum pasti. Tetapi jika orang-orang kuno juga memiliki konsep panel atribut, itu akan terlalu tidak logis. Zhang Yuanxing bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan mencoba memeriksa asal-usul alam roh ketika aku punya waktu. Jika aku punya wewenang untuk melakukannya. Dan jika konsep panel tidak ada di zaman kuno, maka informasi panel yang mereka kenal sekarang memiliki asal-usul yang sangat aneh. Bahkan keberadaan konsep pejalan alam roh di zaman kuno pun dipertanyakan. Alam roh sendiri menyimpan banyak rahasia. Sebelumnya saya merasa bahwa keberadaan poin moralitas itu tidak masuk akal. Dengan campur tangan manusia yang besar, tidak seperti sesuatu yang dihasilkan secara alami. Pada saat ini, Zhang Yuanxing memperhatikan rekan-rekannya di lantai bawah sedang dievakuasi secara besar-besaran. Tanpa ragu, ia meninggalkan ruangan dan menuruni tangga. Para pejalan resmi di ruang tamu lantai 1 telah dibubarkan. Di tengah ruang tamu, seorang pemuda berjas putih duduk di kursi bersandaran tinggi. Latar belakangnya berupa campuran furnitur rusak, noda darah merah tua,
sofa terbalik, dan dinding retak. Jasnya seputih salju, wajahnya tampan, dingin, dan serius, sangat kontras dengan sekelilingnya. Zhang Yuanxing mengamati pria berjas putih itu, dan pria berjas putih itu juga mengamati Zhang Yuanxing. Setelah Zhang Yuanxing menaiki anak tangga terakhir, pemuda berjas putih itu mengangguk pelan, Fu Qingyang. Benar-benar ada pria yang lebih tampan dariku di dunia ini. Zhang Yuanxing membungkuk, salam, Centurion. Ia telah lama mengagumi Centurion ini, mendengar tentangnya berkali-kali dari Li Dongs, lahir dari keluarga kaya, sangat berbakat, tenang dan bijaksana, tegas dan jujur, kaya raya, yah, yang terakhir itulah yang dikatakan Guan Ya. Kini ia akhirnya bertemu dengan sosok legendaris ini. Kesan pertamanya adalah kebanggaan, kebangsawanan, dan ketajaman, tipe orang yang akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum bercanda. Anehnya, Zhang Yuanxing tidak merasa jijik, karena kebangsawanan dan kebanggaan Fu Qingyang murni. Temperamennya sangat cocok dengan penampilannya. Fu Qingyang duduk tegak di kursinya yang bersandaran tinggi, berbicara dengan tenang. Tidak perlu formalitas, aku sudah lama memperhatikanmu, dan aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Tapi Guan Ya bilang kau bajingan mesum yang punya hasrat tapi tidak punya keberanian, jadi aku berencana untuk mengamatimu lebih lanjut. Petik 2. Apakah kau mendiskriminasi bajingan mesum? Tidak, aku bukan bajingan mesum. Zhang Yuanxing menjelaskan. Itu salah paham. Kurasa Centurion Fu seharusnya punya penilaian sendiri. Fu Qingyang berkata ringan. Dia sangat menyarankan agar aku mempromosikanmu menjadi pemimpin peleton. Karena dia yakin kau salah satu talenta terbaik di antara generasi baru aliansi 5 elemen. Nada bicara Zhang Yuanxing berubah. Dia sangat pandai menilai orang. Fu Qingyang menatapnya tajam. Entah kenapa, mata Zhang Yuanxing secara naluriah melirik ke arah lain. Dia tidak menyukai tatapan tajam dan penuh perhatian ini. Aku benci tatapan para pengintai itu, gumam Zhang Yuanxing dalam hati. Hendak menatap mereka, ketika Fu Qingyang mengalihkan pandangannya ke mayat Heng Xingwuji dan bertanya. Bagaimana pendapatmu tentang pertempuran ini? Nadanya tenang, lebih seperti ujian bagi bawahan daripada pertanyaan. Mengetahui bahwa perwira ini sangat menghargainya, Zhang Yuanxing dengan hati-hati memilih kata-katanya, menjawab. Musuh sudah tahu penempatan dan jumlah pasukan kita sebelumnya. Mereka tahu kita luar dalam. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik layar. Fu Qingyang langsung ke intinya. Seseorang di pemerintahan berkolusi dengan Heng Xingwuji dan mengkhianatimu. Dengan kata lain, ada pengkhianat di antara kita. Zhang Yuanxing mengangguk. Jadi aku menyuruh semua orang pergi. Apa yang terjadi selanjutnya hanya kau dan aku yang tahu. Fu Qingyang melirik mayat Heng Xingwuji. Zhang Yuanxing mengerti maksudnya. Berjalan ke arah mayat yang buruk rupa dan mengerikan itu. Dan zat gelap dan kental menggenang di matanya. Roh yang masih tersisa di dalam tubuh bangkit kembali. Gumpalan-gumpalannya melayang keluar dan menyatu menjadi hantu semi-transparan di atas mayat, memamerkan taringnya ke arah Zhang Yuanxing dengan amarah yang membara. Setelah menyerap roh-roh dari profesi jahat, aku mungkin akan sedikit gila. Ia mengeluarkan alu penakluk iblis dan menyerahkannya kepada Fu Qingyang. Benda ini dapat memurnikan polusi mental. Ia memberikan alu itu kepada Li Dongs karena percaya pada karakternya, dan kepada Fu Qingyang karena Fu Qingyang bodoh dan kaya tidak. Sangat kaya, dan tidak akan menginginkan benda-benda miliknya. Fu Qingyang dan Zhang Yuanxing tetap diam, menarik napas dalam-dalam dan menyerap roh itu ke dalam mulut mereka. Tiba-tiba, alisnya membengkak, sesuatu yang bukan miliknya dengan paksa mengalir ke lautan kesadarannya. Gambaran-gambaran terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berkelebat di benaknya seperti lentera yang berputar, semua momen paling berkesan dari kehidupannya yang tak terkendali. Terlahir dari keluarga miskin, Heng Xingwuji belajar keras untuk mengubah nasibnya. Namun, setelah memasuki dunia kerja, ia menyadari bahwa pendidikan yang dulu ia banggakan sebagian besar sia-sia. Setelah beberapa tahun bekerja, ia mendapati bahwa kerja kerasnya justru menghasilkan lebih banyak pekerjaan yang diberikan, menjadikannya budak perusahaan. Ia tak mampu bersaing dengan mereka yang punya koneksi, maupun dengan mereka yang menyanjung tetapi tak punya kemampuan. Bahkan setelah 10 tahun bekerja, ia tak mampu membeli rumah, dan menikah mengharuskannya memiliki rumah. Sayangnya, ayahnya adalah seorang petani yang jujur dan pekerja keras dengan tabungan terbatas. Kejujuran dan integritas tak memberikan harapan, sementara transaksi gelap memberinya kekayaan yang melimpah. Ia tersesat dan bingung memikirkan masa depannya hingga suatu hari, ia mengumpulkan kekayaan melalui penyalahgunaan jabatannya. Sejak saat itu, Heng Xingwuji jatuh ke dalam kebejatan dan mulai menyukai perilaku berisiko ini. Akhirnya, pemandangan berubah. Dan Zhang Yuanxing melihat kamar tidur yang gelap dan sesosok hantu melayang di samping tempat tidur. Di mana lagi ketidakkekalan hitam. Kepercayaan adalah fondasi kerjasama, dan sepertinya kita kurang percaya satu sama lain. Kalian punya dua pilihan,
Satu menunggu orang-orang yang gugur di daftar itu perlahan-lahan kehilangan kendali. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan mengungkapkan penempatan dan tindakan resmi Walker kepadamu. Di kamar tidur yang sama gelapnya, Heng Xing Wuji mengiris pergelangan tangannya, membiarkan darah menetes ke dalam mangkuk kayu hitam bertuliskan rune. Darah itu berubah menjadi wajah manusia. Bos, orang-orang dari Dark Knight Rose datang menemuimu. Masih terlalu dini untuk bertemu mereka sekarang. Ini seperti berhadapan dengan harimau. Kita harus berhati-hati. Apakah pemimpin mereka sudah tiba? Entahlah, bos. Mengendalikan cawan jatuh sesegera mungkin adalah kuncinya. Apakah kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku tidak berani, apalagi yang dia katakan. Petik 2. Dia bilang akan memberiku rencana aksi tim resmi, yang memungkinkanku untuk menyiapkan penyergapan dan mengurangi tekanan padamu. Kita bisa coba. Dark Knight Rose. Black Impermanence mengintai di Laut Pinus, menunggu pemimpin Dark Knight Rose. Organisasi macam apa ini? Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Cek. Informasi yang mereka kumpulkan kali ini cukup penting. Cahaya keemasan menyambar, pemandangan memudar, dan kesadaran kembali. Zhang Yuanxing membuka matanya dan mendapati dirinya terborgol di kursi bersandaran tinggi. Tidak sakit. Tidak ada tanda-tanda dipukuli. Zhang Yuanxing awalnya senang. Tetapi kemudian ia berpikir, ini berarti Centurion Fu telah benar-benar menguasainya, dan kegembiraannya pun sirna. Melihatnya terbangun, Fu Qingyang langsung bertanya, apa yang kau dapatkan? Saya melihat seseorang memberitahu saya di antara roh-roh yang mengamuk, tapi ternyata itu adalah seorang pelayan roh. Zhang Yuanxing menceritakan seluruh proses pemanggilan rohnya kepada Fu Qingyang, sang perwira, dengan raut wajah yang tegas, mendengarkan dengan kerutan dahi yang semakin dalam dan ekspresi yang semakin serius. Setelah Zhang Yuanxing selesai berbicara, ia menatap wajah tampan itu dan bertanya, apakah perwira itu tahu tentang mawar malam kegelapan? Fu Qingyang menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Hanya ada dua kemungkinan. Mawar Malam Kegelapan adalah organisasi yang tidak dikenal dan tidak resmi, atau otoritas saya tidak cukup untuk mengetahuinya. Namun, organisasi yang dapat bekerja sama dengan ketidakkekalan hitam dan membuatnya waspada tidak mungkin tidak dikenal. Dengan kata lain, bahkan Fu Qingyang, seorang perwira, tidak tahu tingkat kerahasiaan yang menyelimuti Mawar Malam Kegelapan. Zhang Yuanxing berpikir keras. Fu Qingyang meliriknya. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Saya ingin mendengar pendapatmu. Zhang Yuanxing, ragu sejenak. Bisakah kau membuka borgolku dulu? Fu Qingyang terkejut. Maaf. Ia berbalik ke sandaran kursi bersandaran tinggi dan membuka ikatan Zhang Yuanxing. Zhang Yuanxing meretakkan buku-buku jarinya dan berkata, pertama, melalui ingatan ini, kita bisa memastikan mengapa Black Impermanence bersembunyi di Songhai. Dia sedang menunggu pemimpin Dark Knight Rose. Namun, kedua belah pihak masih belum saling percaya dan belum menghubungi. Bagi kita, ini adalah kesempatan. Fu Qingyang bersenandung setuju. Lalu menurutmu apa yang sedang direncanakan Black Impermanence dan Dark Knight Rose? Bagaimana aku tahu? Mungkin untuk menghancurkan dunia. Zhang Yuanxing diam-diam bercanda. Lalu tiba-tiba teringat sebuah detail dari ingatannya dan perlahan berkata, demi cawan suci yang jatuh. Alasan Heng Xing Wuji menyarankan Black Impermanence untuk menghubungi pemimpin Dark Knight Rose sesegera mungkin adalah, mengendalikan cawan suci yang jatuh adalah kuncinya. Fu Qingyang mengangguk puas. Tapi bukankah benda berbasis aturan itu dikendalikan oleh ketidakkekalan hitam? Bagaimana mungkin dia terlibat dengan organisasi Mawar Malam Kegelapan? Tanya Zhang Yuanxing bingung. Entahlah. Tapi apa kau memperhatikan bagaimana Heng Xing Wuji mencoba membujuk Hei Wuchang? Dia bertemu dengan pemimpin Mawar Kegelapan dan kemudian mengambil alih cawan jatuh. Oh, Hei Wuchang tidak mengambil alih cawan jatuh. Ya, tapi secara teori, itu mustahil. Setelah sebuah benda ditambahkan ke inventarismu, benda itu otomatis menjadi milikmu. Dan benda berbasis aturan pun demikian. Kenapa Hei Wuchang tidak mengambil alih cawan jatuh? Ini, Zhang Yuanxing mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu secercah inspirasi muncul di benaknya. Mungkinkah ada yang salah dengan cawan jatuh? Meskipun dia mendapatkan benda itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Fu Qingyang mengangguk. Kalau begitu, berdasarkan pemikiran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemimpin Mawar Kegelapan punya cara atau sarana untuk menyelesaikan masalah ini. Benar. Ini menjelaskan mengapa setelah Hei Wuchang mendapatkan cawan suci, dia tidak pergi jauh, melainkan bersembunyi di Songhai. Tanpa menyelesaikan masalah cawan suci yang jatuh, dia tidak bisa menerima warisan Hakim Mata Hantu. Barang-barang berbasis aturan memang lebih penting daripada nyawa, kata Zhang Yuanxing. Jadi, rangkaian peristiwanya menjadi semakin jelas. Hakim Mata Hantu mati secara misterius, dan cawan suci yang jatuh diperoleh oleh ketidakkekalan hitam. Namun, entah mengapa, cawan suci tersebut mengalami malfungsi dan tidak dapat dikendalikan. Ketidakkekalan hitam,
dalam keputusasaan, mencoba bekerja sama dengan Mawar Malam Kegelapan, dan keduanya sepakat untuk bertemu di Songhai. Namun karena kurangnya kepercayaan dan takut dikhianati, mereka saling menguji. Fu Qingyang berbicara dengan jelas dan tegas. Untuk mengetahui keadaan cawan suci yang jatuh, kita harus mulai dengan menyelidiki kematian Hakim Mata Hantu, dan kematiannya berkaitan dengan Raja Iblis. Diduga berkaitan dengan Raja Iblis. Penerus Raja Iblis merasa sedikit bersalah, namun juga sangat penasaran. Raja Iblis dan Hakim Mata Hantu meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Saudara Bing meramalkan. Tidak, ia meramalkan bahwa Hakim Mata Hantu telah meninggal. Mungkinkah Raja Iblis telah membunuh Hakim Mata Hantu, dan Saudara Bing menyaksikannya? Ya, Saudara Bing pasti menyaksikannya. Itulah sebabnya ia bisa mendapatkan kartu karakter Raja Iblis, dan mengapa ia begitu yakin akan kematian Hakim Mata Hantu. Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam. Aku punya ide, apakah menurutmu Hakim Mata Hantu mungkin telah dibunuh oleh Raja Iblis, atau bahkan mereka tewas bersama? Fu Qingyang tampak terinspirasi dan mendesak. Ide bagus, lanjutkan. Zhang Yuanxing mengangguk. Dalam ingatan Heng Xing Wuji, orang dari Mawar Malam Gelap memanipulasi para pelayan roh untuk melihatnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah pengembara malam. Dan Raja Iblis juga seorang pengembara malam. Apakah ini kebetulan? Ini bukan kebetulan. Fu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin. Cawan suci yang jatuh sedang dalam masalah karena Raja Iblis memiliki masalah, dan hanya pengembara malam yang bisa mengatasinya. Sekte pengembara malam terbesar adalah Sekte Tai, tetapi Sekte Tai jelas tidak bisa bekerja sama dengan ketidakkekalan hitam. Jadi dia hanya bisa memilih Mawar Malam Gelap. Malam Gelap, dua kata ini bisa mencerminkan banyak hal. Zhang Yuanxing buru-buru berkata. Perwira Fu sangat tanggap. Dia benar-benar pantas menjadi pengintai. Sungguh profesi yang paling sempurna. Fu Qingyang meliriknya. Kamu juga sangat hebat. Terima kasih atas pujiannya, perwira. Cita-cita masa kecilku adalah menjadi detektif yang hebat. Maksudku, kemampuan menyanjungmu cukup bagus. Fu Qingyang tersenyum. Tentu saja, aku tidak keberatan. Pandai bersosialisasi itu suatu keuntungan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi menjadi seorang penggoda wanita tidak. Aku sebenarnya bukan penggoda wanita. Guan Ya, si wanita bau itu, memang tahu cara menjelek-jelekkanku. Wajah Zhang Yuanxing tetap sehangat angin musim semi, tanpa menunjukkan rasa malu. Fu Qingyang tidak membahas topik ini lebih lanjut, malah bertanya, dalam laporanmu tentang pembersihan terowongan Seling, apakah kau menyembunyikan informasi apapun? Hati Zhang Yuanxing mencelos. Baru-baru ini, orang-orang dari Sekte Tai akan mencarimu. Bersiaplah, kata Fu Qingyang sambil mengeluarkan kartu nama dari saku celana putihnya. Ia berkata dengan tenang, ini kartu namaku, kau bisa menghubungiku langsung jika kau butuh sesuatu. Ini adalah hak istimewa yang diperuntukkan bagi personel setingkat kapten. Ekspresinya tenang, namun luar biasa serius, seperti seorang raja muda yang menjanjikan yang sedang menganugerahkan hadiah kepada seorang menteri. Senang sekali ada yang melindungimu. Zhang Yuanxing segera mengambil kartu nama itu dan dengan hati-hati menyimpannya di depan Fu Qingyang. Fu Qingyang menambahkan, kau menyelamatkan begitu banyak rekan malam ini. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Aku akan melaporkan ini kepada tetua yang bertanggung jawab atas kasus ketidakkekalan hitam. Apakah dia mencoba mendapatkan dukungan yang kuat untukku? Zhang Yuanxing tersenyum lebar dan berkata, terima kasih, Centurion. Aku sudah sering mendengar Guan Ya menyebutmu. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku pasti sudah tertipu. Tertipu, Fu Qingyang terkejut. Apa yang dia katakan tentangku? Zhang Yuanxing, kau bodoh, punya terlalu banyak uang. Wajah Fu Qingyang yang tampan dan terpahat sedikit berkedut. Keduanya meninggalkan villa. Di gerbang, banyak mobil van hitam terparkir. Kecuali 3 petugas pemadam kebakaran yang terluka parah dan tak sadarkan diri yang telah dibawa pergi. Sisanya berdiri diam di samping mobil-mobil, menunggu. Yang paling riang adalah Guan Ya dan Ling Jun. Guan Ya bersandar di kap mobil dengan tangan bersedekap, sementara Ling Jun berjongkok di pinggir jalan dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Guan Ya, ikut aku sebentar. Fu Qingyang berjalan ke samping dengan ekspresi dingin. Guan Ya mengikutinya dengan tatapan kosong. Kalau tidak salah, sepupunya baru saja memberinya tatapan membunuh. Ada beberapa gadis muda di tim pendukung. Mata mereka yang cerah tertuju pada Zhang Yuanxing, mengamatinya dari atas ke bawah. Lalu mereka berbisik riang. Dia lebih tampan dari yang kubayangkan. Dia terlalu muda. Sepertinya baru mulai kuliah. Untung dia masih muda. Dia mudah ditipu. Ling Jun membuang puntung rokoknya, tersenyum, dan mencondongkan tubuh ke arah Zhang Yuanxing, berkata, Yuanxi Tianzun. Zhang Yuanxing mengamatinya. Dia mengenakan kemeja biru muda longgar, celana kasual longgar, dan sepatu kets. Rambut pendeknya agak berantakan, dan dia menyipitkan mata saat tersenyum.
memberikan kesan yang sangat ramah. Kamu adalah Ling Jun, dari Sekte Tai. Zhang Yuanxing terkejut dan berpikir, Sekte Tai datang menanyaiku begitu cepat. Apa? Zhang Yuanxing tertegun, berpikir dalam hati, kapan aku jadi tukang selingkuh? Bagaimana bisa kau menuduhku seperti ini? Aduh, Tetua Sun, kau sungguh bodoh. Seharusnya kau menjadi talenta Sekte Tai. Ling Jun menghela napas dan tersenyum ramah. Kenapa kau tidak bergabung dengan Sekte Tai saja? Aku yakin para wanita lajang di sana akan sangat bersedia menjalin hubungan romantis denganmu. Dalam hal keterampilan sosial, Zhang Yuanxing tak tertandingi. Sambil mengangkat alisnya, ia bertanya, apakah dia gadis lajang yang langsung ke intinya? Ling Jun terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu anak yang menarik. Aku suka berteman dengan orang-orang yang menarik. Kalau kamu mau bergabung dengan Sekte Tai, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Kalau kamu tidak mau, tidak masalah juga. Lagi pula, aku bukan orang yang bingung. Setelah beberapa patah kata, keduanya menjadi akrab dan bahkan bertukar informasi kontak. Ling Jun meletakkan ponselnya, menyalakan rokok, dan tersenyum menyempit mata. Aku sudah menjelajahi begitu banyak ruang bawah tanah dan belum pernah menemukan alam roh peringkat es, tapi kau sudah menyelesaikannya 2 kali. Ia perlahan mengembuskan asap rokok, senyumnya ramah. Sungguh pantas menjadi penerus Raja Iblis.